Bab 621 Rekonsiliasi. Pada akhirnya, Yesuan memutuskan untuk membawa Xiang Yun kembali ke puncak Cloud Sky untuk mengajarinya. Dia merasa tidak berdaya, tidak tahu harus bertanya kepada siapa untuk mengajarinya. Saat Yesuan merenungkan dilema ini, Xiang Yun menarik lengan bajunya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guru, saya baru saja menghajar sekelompok anak ini. Apakah saya sudah menjadi tak terkalahkan di antara teman-teman saya?" Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Mereka saling menatap, tak tahu harus berkata apa. Yuelun tertawa. Lalu, ia berjongkok di depan Xiang Yun dan bertanya dengan lembut, "Xiang Yun, siapa yang mengajarimu ini?" Mendengar ini, mata gadis kecil itu melirik ke sana kemari sebelum menjawab, "Begitulah yang dikatakan kakak-kakak seniorku. Jika aku bisa mengalahkan semua bocah seusiaku hingga takluk, maka aku akan menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanku. Karena aku baru saja menghajar sekelompok anak-anak ini, bukankah seharusnya aku menjadi tak terkalahkan?" Semua orang menatapnya dengan ekspresi geli. Alur logika ini sungguh unik. Gao Sun pun tak kuasa menahan tawa. Gadis kecil ini sungguh lucu. Alasan sebenarnya dia menyerang anak-anak itu pasti karena dia ingin mengklaim gelar tak terkalahkan. "Adik muda Ye, murid yang kau terima benar-benar berbakat. Kau harus mengajarinya dengan baik. Aku punya harapan besar padanya." Setelah berkata demikian, Gao Sun pergi dengan sikap acuh tak acuh. Pada saat ini, Yesuan merasa tidak berdaya dan hanya bisa terbang kembali ke puncak Cloud Sky bersama Xiang Yun. Gadis kecil ini pasti akan menjadi bahan pembicaraan di sekte. Lagi pula, dia sudah menduga hal ini ketika menerimanya. Pada saat ini, Gao Sun, yang baru saja kembali ke puncak pedang tersembunyi, tersenyum cerah. Melihat guru mereka begitu bahagia, murid-muridnya pun bingung. Apa yang terjadi hingga membuat guru mereka begitu bahagia? Gao Tianyu mencondongkan tubuh dan bertanya, "Ayah, apa yang membuatmu begitu bahagia?" "Hal-hal baik memang harus dibagikan." Mendengar itu, Gao Sun tersenyum dan berkata, "Paman bela diri Ye baru saja menerima murid baru. Dia dikirim ke ruang belajar hari ini, dan hal pertama yang dia lakukan adalah memukuli semua anak di sana. Bahkan tetua Huang pun tak luput. Dia baru 6 tahun, tapi pemarah sekali. Putra kepala suku Lidahai dipukuli sampai matanya seperti mata panda. Sungguh luar biasa." Gao Sun tertawa lebih bahagia saat mengingat apa yang dikatakan Li Yi tentang ayahnya. Itu sungguh lucu. Ketika sekelompok murid mendengar ini, mereka semua tertawa serempak. Tampaknya murid baru paman bela diri Ye cukup berkarakter, dan bahkan berhasil mengalahkan sekelompok anak-anak. Namun, mengingat bakat yang dimiliki paman bela diri Ye, hal itu sudah bisa diduga. Baik Zhuge Yuiwei maupun Feng Xiyun adalah jenius yang luar biasa, dan gadis kecil ini niscaya tidak berbeda. Pada saat ini, berita tentang Xiang Yun menyebar dengan cepat. Setelah tertawa beberapa saat, senyum di wajah Gao Sun akhirnya menghilang setelah dia mengingat masalah yang dibahas para kepala suku dengan Aolei. "Baiklah, pergilah dan berkultivasilah segera. Pertemuan puncak segel ilahi akan segera tiba. Kalian masing-masing harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan peringkat yang baik dan meningkatkan prestise sekte ilahi alam liar agung." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gao Sun tiba-tiba melihat seorang murid dengan kepala tertunduk di antara murid-murid lainnya. Itu Xiao Feng. Dia sangat menyesali hal ini. Dia telah terlalu lama terjerat dalam dendam pribadinya dengan Yesuan, dan telah mengabaikan muridnya ini. Justru karena alasan inilah muridnya ini menjadi pendiam, dan jarang bergaul dengan orang lain. Zhuge Yuiwei, yang bergabung dengan sekte tersebut pada saat yang sama dengan muridnya, kini sudah cukup terkenal, dan diakui secara luas sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Sebagai perbandingan, Xiao Feng masih seorang kultivator alam mistik ilahi. Semua kesombongannya yang dulu telah sirna, dan ia kini kehilangan rasa percaya diri. Melihat muridnya ini, Gao Sun membenci dirinya sendiri karena begitu bodoh saat itu. Dendamnya telah melibatkan murid-muridnya. Memikirkan hal ini, Gao Sun memutuskan untuk mencoba menebus kesalahannya. "Xiao Feng, ikut aku." Xiao Feng terkejut dan bahkan sedikit panik setelah tiba-tiba dipanggil. Gao Tianyu tersenyum dan menyemangatinya. "Tidak apa-apa, adik muda. Pergilah dan temui guru." Mendengar ini, Xiao Feng mengangguk setuju. Ia mengikuti Gao Sun ke kediamannya. Dia terperosok dalam lautan keputusasaan dan kehilangan harapan, tetapi saat ini, nyala harapan telah menyala di dalam hatinya. Gurunya tidak melupakannya. Ketika dia memasuki kediamannya dengan gugup, dia melihat Gao Sun telah duduk dan menunggunya dengan tenang. Melihat Xiao Feng masuk, Gao Sun menghela napas dan berkata, "Muridku, aku bisa mengerti jika kau menyimpan dendam padaku. Aku menyesali apa yang telah kulakukan di masa lalu, dan aku tahu aku telah mengecewakanmu. Guru, aku tidak pernah membencimu." Dengan mata merah, Xiao Feng melanjutkan, "Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu kurang dalam hal bakat. Ketika guru membutuhkanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa.
Aku tidak pernah membuatmu bangga, guru. Mendesah. Melihat Xiao Feng menangis terseduh-seduh, Gao Sun merasa makin bersalah. Ini semua salahku. Aku tidak mengajarimu dengan benar sebelumnya. Aku sudah memutuskan bahwa mulai hari ini, kau akan tetap di sisiku dan berlatih dengan bimbinganku. Meskipun kemampuanku tidak sehebat paman bela dirimu, aku pasti tidak akan menyia-nyiakan bakatmu. Semoga kamu bisa menjadi kultivator yang tangguh suatu hari nanti. Jangan sia-siakan bakatmu. Xiao Feng tersentuh oleh kata-kata gurunya. Ia sudah siap menyerah setelah berkali-kali gagal memenuhi harapan gurunya. Namun, dia sekarang menemukan bahwa gurunya tidak meninggalkannya, dan bahkan ingin dia berkultivasi di sisinya. Xiao Feng sangat berterima kasih atas hal ini dan bersujud kepada Gao Sun. Bab 622 Budidaya Terpencil, Bagian 1. Xiao Feng tak hanya berterima kasih kepada gurunya, tetapi juga kepada Ye Xuan. Seandainya dendam antara kedua puncak itu tak terselesaikan, ia pasti sudah tersingkir dan terpaksa menjalani hari-harinya sebagai seorang kultivator biasa-biasa saja. Baiklah, cepat bangun. Pertemuan akan segera dimulai, jadi aku harus berlatih secara tertutup selama beberapa hari. Kau boleh ikut denganku. Semoga kekuatanmu juga meningkat dengan ini. Setelah itu, kamu bisa mencoba meraih peringkat yang bagus di pertemuan itu. Begitu dia selesai berbicara, Gao Sun membawa Xiao Feng bersamanya untuk berkultivasi dalam pengasingan. Di tempat lain, Ye Xuan telah membawa Xiang Yun kembali ke puncak awan langit. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga bergegas. Setelah melihat kerutan di dahi Ye Xuan, Zhuge Yuiwei bertanya dengan gugup, "Guru, mengapa guru membawa kakak ketiga kembali begitu cepat? Bukankah seharusnya dia belajar membaca di ruang belajar?" Ye Xuan tidak benar-benar tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu saat dia melihat Xiang Yun, yang masih tersenyum lebar. Belajar membaca. Gadis kecil ini sudah putus sekolah. Setelah melambaikan tangannya, Ye Xuan berkata tanpa daya, Yuner sudah menghajar semua anak di ruang belajar. Dia bahkan menghajar tetua Huang. Oleh karena itu, dia dikirim kembali. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun juga sangat tidak berdaya. Sebelum mengirimnya ke ruang belajar, Zhuge Yuiwei telah secara tegas memperingatkan Xiang Yun agar tidak menimbulkan masalah, tetapi nampaknya peringatannya tidak didengar. Pada saat ini, Feng Xiyun berjongkok dan bertanya, "Kakak ketiga, mengapa kamu memukuli semua orang begitu kamu datang?" "Mereka yang meminta," jawab Xiang Yun serius, "mereka sebenarnya ingin aku jadi bawahan mereka. Itu tidak akan pernah terjadi." Setelah mengatakan ini, dia menatap Feng Xiyun dan bertanya dengan sangat gembira, "Kakak kedua, aku sudah mengalahkan semua teman sekelasku di ruang belajar. Apakah aku sudah menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanku?" Mereka bingung harus berkata apa. Orang tua itu benar-benar telah menyesatkan Xiang Yun. Mengapa dia harus menceritakan hal-hal seperti itu padanya? Sekarang, dia lebih suka memukul teman-temannya daripada berteman dengan mereka. "Guru, bagaimana kita harus menangani masalah ini?" tanya Zhuge Yuiwei dengan cemas. Bagaimanapun, ini masalah yang sangat penting. Jika Xiang Yun bahkan tidak bisa mengenali kata-kata, bagaimana dia bisa berkultivasi? Ye Xuan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Setelah memutar matanya, ia berkata, "Tidak ada cara lain. Karena dia putus sekolah, kita harus bertanggung jawab atas pembelajarannya. Tapi tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, dia masih muda dan belum perlu belajar cara menggunakan kekuatan suci. Aku serahkan tanggung jawab mengajarinya membaca kepada kalian berdua. Kalau kalian memang tidak bisa mengajarinya, aku akan mengajarinya cara melatih tubuhnya dulu." Mendengar ini, mereka berdua sepakat. Sebenarnya, meskipun tidak bisa membaca, mereka tetap bisa melatih tubuh mereka. Lagi pula, tidak diperlukan teknik kultivasi atau kekuatan ilahi untuk melakukannya. Yang perlu dilakukan hanyalah berlatih dan berkarya. Ye Xuan ingin Xiang Yun melatih tubuhnya terlebih dahulu sehingga dia bisa meletakkan dasar yang kokoh untuk kultivasinya di masa depan. Meskipun metode Ye Xuan dalam melatih tubuhnya mudah, namun metode itu juga sangat kuat. Selama ia bisa melatih tubuhnya dengan baik, ia akan mampu menunjukkan lebih banyak lagi kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Satu hal yang dibutuhkan adalah keuletan, serta sejumlah besar harta surgawi. Namun, harta surgawi adalah sesuatu yang dimiliki Ye Xuan dengan berlimpah. "Guru, untuk sementara, Xiyun dan saya akan mengajarinya. Kami akan bergantian merawat dan mengajarinya sambil berlatih." Ye Xuan mengangguk. "Baiklah, kalau begitu aku serahkan pada kalian. Saya harus menjalani kultivasi terpencil selama beberapa hari. Kita akan membahas hal-hal lain setelah saya selesai." Begitu dia selesai berbicara, murid-muridnya pergi, dan Ye Xuan memasuki ruang kultivasinya. Semenjak dia menanam pohon buah awan air di puncak awan langit, energi spiritual di sini menjadi lebih terkonsentrasi, yang merupakan anugerah bagi siapa saja yang bercocok tanam di sini. Beberapa saat kemudian, Ye Xuan mengeluarkan tulang Dewa Phoenix Api yang belum sepenuhnya diserapnya.
Karena masih mengandung kekuatan, ia ingin menyelesaikan penyerapannya saat ia sedang menyendiri. Mengenai harta surgawi abadi, Yesuan belum siap untuk menyempurnakannya. Ia ingin menunggu hingga mencapai puncak alam tertinggi terlebih dahulu. Pada saat itu, ia akan dapat menerobos ke alam kuno dengan lancar. Apakah tulang dewa Phoenix api ini mengandung kekuatan yang cukup untuk membantuku mencapai terobosan, gumam Yesuan dalam hati. Saat ini, ia masih seorang kultivator alam tertinggi tahap awal. Setelah berbagai pertempuran, fondasi kultivasinya telah kokoh dan stabil. Karena itu, sekaranglah saat terbaik untuk maju dan mencari terobosan. Yesuan segera mengambil tindakan, dan mulai memurnikan kekuatan yang tersisa di tulang dewa, menyebabkan kekuatan padat memenuhi tubuhnya. Sialan! Yesuan benar-benar terkejut. Masih tersisa sebanyak ini. Yesuan mendengar suara berderak di sekujur tubuhnya, dan dia buru-buru mengaktifkan teknik kultivasinya untuk mengendalikan kekuatan di tubuhnya, memaksanya diserap perlahan. Setelah beberapa saat, keadaan mulai tenang, dan Yesuan mendapatkan kembali kendali penuh atas situasi tersebut. Karena itu, Yesuan mulai meningkatkan kultivasinya. Setelah beberapa saat, tubuh Yesuan mulai mengeluarkan suara tumpul. Bab 623 Budidaya Terpencil, Bagian 2. Kultivasi Yesuan telah mencapai tahap tengah alam tertinggi setelah menyerap sebagian kekuatan yang tersisa. Namun, ini bukan akhir. Semakin banyak kekuatan yang diserap, Yesuan terus menjadi lebih kuat. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Saat ini, seluruh tubuh Yesuan memancarkan cahaya keemasan, dan jika diperhatikan dengan saksama, akan ditemukan banyak rune misterius yang melayang di sekujur tubuhnya. Rune-rune ini berasal dari tulang dewa Phoenix api, dan sangat membantu kultivasinya. Penguasaannya atas kekuatan suci Phoenix api juga telah mencapai tingkatan baru, dan dia sebenarnya tidak berani mengaktifkannya dengan kekuatan penuh, karena dia masih belum mampu mengendalikan kecepatan tersebut. Apakah dia menjadi orang tercepat di benua timur? Pada hari ke-9, Yesuan sekali lagi mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya dan menerobos ke tahap akhir alam tertinggi. Dah. Setelah suara teredam itu terdengar, tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang lebih intens. Pada saat ini, Yesuan tampaknya telah mengalami perubahan kualitatif. Aku akhirnya berhasil mencapai tahap akhir alam tertinggi, gumam Yesuan dalam hati. Seluruh tubuhnya tampak tegang dan penuh energi, yang terasa luar biasa. Terlebih lagi, dia sekarang semakin dekat dengan alam kuno. Kultivasinya telah meningkat secara signifikan, dan dia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan sucinya. Bahkan dao pedangnya pun semakin kuat. Yesuan merasa bahwa ia akan segera mampu menampilkan jurus ketiga dari teknik pedang flora. Setelah memikirkannya sejenak, Yesuan merasa akan butuh waktu untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan fondasi kultivasinya. Satu hal yang disayangkan adalah bahwa teknik penyempurnaan tubuh tidak lengkap, dan karenanya hanya merupakan metode kultivasi tingkat surga. Namun, Yesuan yakin jika dia mempelajarinya dan menguasainya, dengan kemampuan pemahamannya, dia akan mampu menyempurnakan teknik pemurnian tubuh dan mengubahnya menjadi teknik pemurnian tubuh tingkat abadi yang sesungguhnya. Setelah merencanakan tindakan selanjutnya, Yesuan mengakhiri kultivasinya yang terpencil dan meninggalkan ruang kultivasi. Ketika dia melakukannya, dia menemukan suatu situasi di taman puncak awan langit. Berhenti di situ. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Kalian semua, berhenti di situ. Yesuan melihat seorang gadis kecil menunggangi unicorn di taman, sambil mengayunkan palu di tangannya, dan berteriak ke arah burung bangau putih di kejauhan. Melihat ini, Yesuan bingung. Gadis kecil ini, meskipun tidak ada seorang pun yang bermain dengannya, tetap dapat menghibur dirinya sendiri dan bahkan bersenang-senang. Selama Yesuan berkultivasi secara menyendiri, hampir tak ada satupun binatang buas di puncak awan langit yang luput dari keinginan dan khayalannya. Sejak Xiang Yun tiba di puncak langit awan, binatang-binatang ini tak pernah merasakan hari yang tenang. Mereka sengsara dan hanya bisa meratap tanpa daya ke langit. Kakak ketiga, cepatlah kemari. Waktunya belajar membaca. Suge Yuiwe memandang Xiang Yun tanpa daya. Selama kurun waktu tersebut, ia telah mengalami banyak penyiksaan. Akhirnya, ia mengerti mengapa Xiang Yun keluar setelah hanya sehari di ruang belajar. Upaya Xiang Yun dan Feng Xiun hanya membuahkan 4 kata. Perjalanannya masih panjang sebelum ia bisa membaca, dan rasanya mustahil. Dia sama sekali tidak tertarik belajar membaca. Setiap kali senggang, dia akan mengejar dan bermain dengan binatang-binatang eksotis ini, atau memukuli anak-anak lain. Oleh karena itu, 9 hari ini sungguh membuat Suge Yuiwe dan Feng Xiun frustrasi. Setelah Suge Yuiwe memanggil Xiang Yun, dia tiba-tiba menyadari kehadiran gurunya, dan menyadari bahwa gurunya telah mengakhiri kultivasinya yang terpencil. Dia segera meraih Xiang Yun dan membawanya ke Yesuan. Selamat atas selesainya kultivasi terpencilmu, guru. Xiang Yun memeluk paha Yesuan dan berkata sambil tersenyum, Guru, bisakah kau mengirimku kembali ke ruang belajar? Aku telah mempelajari teknik baru dan ingin mencobanya pada anak-anak nakal itu.
Aku akan menghajar mereka sampai wajah mereka bengkak. Yesuan segera mengganti topik dan berkata, Yuner, bukankah aku sudah bilang padamu untuk belajar membaca? Katakan padaku berapa banyak kata yang sudah kau pelajari beberapa hari ini. Mendengar ini, mata Xiang Yun melotot saat dia menjawab dengan kepala tegak. Hehehe, guru, saya pintar sekali. Saya sudah belajar 4 kata dalam 9 hari. Tidak apa-apa. Yesuan tanpa sadar menjawab dan hendak memujinya lebih lanjut ketika dia terkejut 2 kali. Hanya 4 kata. Yesuan tercengang. 4 kata dalam 9 hari. Dia sangat unik dalam banyak hal. Tampaknya mengajarinya membaca adalah tugas yang mustahil. Kau hanya belajar 4 kata dalam 9 hari. Kau yakin tidak berbohong padaku? Tanya Yesuan tak percaya. Namun, Xiang Yun menghancurkan harapannya ketika ia dengan bangga menjawab, tentu saja aku tidak berbohong. Guru, bukankah aku hebat? Aku belajar 4 kata. Yesuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana dia akan menyelesaikan masalah ini? Bagaimanapun, tampaknya tindakan yang bijaksana adalah mengajarinya melatih tubuhnya terlebih dahulu. Bab 624 Apakah kamu akan memasakku? Zhuge Yuiwei datang saat itu dan berkata tanpa daya, Guru, saya sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi kakak ketiga benar-benar kesulitan. Setiap kali saya menoleh, dia selalu kabur dari pelajaran. Melihat ekspresi Zhuge Yuiwei yang tak berdaya, Yesuan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Yesuan menyadari bahwa Feng Xiyun hilang, jadi dia bertanya, kemana Xiyun pergi? Xiang Yun berseru riang, Guru, kakak Xiyun juga memasuki kultivasi terpencil seperti Anda. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatnya. Aku penasaran apakah dia juga tertidur. Begitu mendengar kata-kata itu, Zhuge Yuiwei langsung memukul kepalanya yang membuatnya merasa kesal. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa kakak memukuliku? Guru, Xiyun merasakan adanya peluang untuk menerobos, jadi dia memasuki kultivasi terpencil. Jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya segera menerobos ke alam hampa, kata Zhuge Yuiwei. Yesuan mengangguk setuju. Feng Xiyun telah mencapai puncak alam materialisasi beberapa waktu lalu, jadi ini sudah bisa diduga. Memikirkan hal ini, Yesuan menoleh ke arah Zhuge Yuiwei dan berkata, Yuiwei, kamu telah bekerja keras selama ini. Kamu juga harus memanfaatkan waktumu sebaik-baiknya untuk berkultivasi. Pertemuan akan segera tiba, jadi biarkan aku yang mengurus Yuner. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei merasa lega. Ia memang ingin fokus pada kultivasinya, tetapi karena khawatir Xiang Yun akan menimbulkan masalah, ia menahan diri untuk tidak memasuki kultivasi tertutup. Baiklah, Guru. Saya akan pergi dan berkultivasi dalam pengasingan. Lalu, ia menoleh ke Xiang Yun dan berkata, kakak ketiga, jangan nakal begitu. Kamu harus mendengarkan gurumu dan berlatih dengan sungguh-sungguh, mengerti? Xiang Yun hanya mengangguk sebagai tanda sopan santun. Entah apa yang terlintas di benaknya yang kecil itu. Tepat ketika Zhuge Yuiwei hendak berbalik dan pergi, ia teringat sesuatu dan segera berkata, Guru, saya hampir lupa. Han Xikong datang tadi dan mengantarkan ramuan yang Anda minta. Dia mengeluarkan kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Yesuan. Uang hasil lelang juga sudah termasuk di sini. Biaya pembelian herba sudah dipotong dari total harga. Yesuan merasa sangat gembira. Setelah sekian lama, ramuan obat yang ditunggu-tunggunya akhirnya tiba. Sambil memegang kantong penyimpanan, Yesuan menghitung jumlah emas di dalamnya dengan indera spiritualnya. Ada hampir 200 juta tael emas murni di dalamnya, jumlah yang sangat besar. Jika ia memberikan sejumlah uang tersebut kepada murid-muridnya, berapakah yang akan diperolehnya sebagai imbalan? Dia akan menjadi taipan di dunia mistik. Haha, perasaan ini sungguh luar biasa. Yesuan lalu menghitung ramuan herbal itu, lalu dia tersenyum. Dengan bantuan tanaman obat ini, segala sesuatunya berjalan lebih lancar. Yesuan menatap Xiang Yun dan menjadi sangat bersemangat. Sudah waktunya untuk membantu gadis kecil ini memperbaiki tubuhnya. Awalnya, Yesuan ingin menggunakan ramuan ini untuk mengajarkan alkimia kepada murid-muridnya, tetapi dia tidak menyangka akan menerima murid baru yang semudah ini. Karena itu, dia kini memutuskan untuk menggunakan ramuan obat ini padanya. Bagaimanapun, ia juga bisa mendapatkan hadiah dari sistem melalui proses ini. Ia berjalan menuju taman dan mengeluarkan kuali tanpa batas dari ruang penyimpanannya. Setelah dengan hati-hati memilih beberapa herba, Yesuan menaruhnya ke dalam kuali tanpa batas satu persatu sesuai urutan tertentu. Setelah menambahkan sejumlah cairan spiritual ke dalam campuran, Yesuan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menutup kuali. Suhu di dalam kuali meningkat secara signifikan saat Yesuan memasukkan kekuatan spiritualnya. Zhuge Yuiwei menyaksikan semua ini dengan ekspresi bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang direncanakan gurunya. Namun, saat dia berbalik,
dia melihat Xiang Yun mencoba melarikan diri, dan dengan cepat menangkapnya dan membawanya ke Ye Xuan. Saat Ye Xuan mengatur aliran kekuatan spiritual ke dalam kuali tanpa batas, ramuan obat di dalamnya mulai dimurnikan dan digabungkan ke dalam cairan spiritual. Pemandangan cairan spiritual mendidih yang terciprat ke sana kemari sedikit menakutkan, dan wajah Xiang Yun sudah memucat. Ye Xuan lalu berkata tanpa berpikir, "Yuner, kamu bisa masuk sekarang." Ah! Xiang Yun tercengang, dan butiran keringat seukuran kacang menetes di wajahnya. "Guru, maafkan aku. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang dan tidak akan nakal lagi. Tolong jangan masak dan makan aku, oke?" Dia sudah ketakutan setengah mati dan memeluk Ye Xuan sambil menangis, tampak sangat menyedihkan. Ye Xuan terhibur dengan ini. Gadis kecil ini benar-benar tahu arti kata takut. Lalu ia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidakkah kau ingin menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanmu? Ramuan ini akan membuatmu lebih kuat. Aku tidak akan memasak dan memakanmu. Kamu hanya perlu duduk di dalam dan biarkan kekuatan obat dari herbal dan cairan spiritual memurnikan tubuhmu. Setelah ini, kamu pasti akan menjadi lebih kuat." Setelah mendengar ini, Xiang Yun menyeka air matanya, tetapi masih bertanya dengan hati-hati, "Guru, apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya?" "Tentu saja tidak. Aku tidak pernah berbohong," kata Ye Xuan sambil tersenyum. "Hari ini, saya akan mengajarkan Anda teknik pemurnian tubuh yang sangat istimewa. Jika Anda bisa mengolahnya hingga tingkat penguasaan, Anda akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan Anda. Bagaimana, jika..." Tanpa menunggu Ye Xuan selesai berbicara, Xiang Yun segera menerjang ke dalam kuali tanpa batas, yang kemudian terdengar suara memekik. "Aduh, ini membakarku sampai mati." Ye Xuan tercengang. Apakah dia benar-benar bertekad untuk menjadi tak terkalahkan di antara teman-temannya? Dia langsung terjun tanpa berpikir dua kali. Bab 625 Penyempurnaan Tubuh. "Guru, cepat beritahu aku cara menyerap efek obatnya. Di sini panas." Namun, Ye Xuan tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan mengelilingi kuali tanpa batas untuk memeriksa larutan obat. Sepertinya Iot sedang bekerja, dan terus-menerus melunakkan tubuh Xiang Yun. "Jangan cemas. Jaga tubuh Anda tetap rileks, tenangkan jantung Anda untuk merasakan efek larutan obat, lalu seraplah ke dalam tubuh Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Xuan terus memantau kondisi Xiang Yun. Jika ia menemukan sesuatu yang salah, ia akan segera menariknya keluar dari kuali. Karena ini baru pertama kalinya dia memurnikan tubuhnya, dia tidak membuat larutan yang terlalu pekat, karena terlalu banyak hal baik juga tidak baik. Setelah mendengarkan instruksi Ye Xuan, Xiang Yun menenangkan tubuh dan pikirannya. Ia memejamkan mata dan mencoba merasakan efek obatnya. Namun, larutan itu masih cukup kuat, dan membuatnya cukup kesakitan. Meskipun demikian, ia bertekad untuk bertahan agar bisa menjadi tak terkalahkan di antara teman-temannya. Ye Xuan mengagumi kegigihannya. Ini adalah sifat yang harus dimiliki setiap ahli yang kuat. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiang Yun membuka matanya, dan tubuhnya melepaskan kekuatan dahsyat. Ye Xuan terkejut. Dia telah mencapai tahap pendirian pondasi. Tingkat pemurnian tubuh serupa dengan tingkat kultivasi. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kultivasi pertama yang berbeda. Alam awal penyempurnaan tubuh disebut alam pembentukan fondasi, sedangkan bagi para kultivator, alam ini disebut alam meridian mistik. Setelah Ye Xuan memeriksa perubahan pada tubuh Xiang Yun, ia mengeluarkan ramuan spiritual lain dari ruang penyimpanannya. Ramuan ini mengandung sejumlah besar kekuatan obat. Ia menambahkan ramuan spiritual ke dalam larutan, dan melepaskan gelombang kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Xiang Yun untuk membantunya memurnikannya. Pada saat yang sama, ia akan mengajarinya teknik pemurnian tubuh. "Yuner, perhatikan dan hafalkan aliran kekuatan spiritual dalam tubuhmu. Dengan begitu, kau akan mampu menyempurnakan tubuhmu di masa depan." Xiang Yun mengangguk, menunjukkan bahwa ia mengerti. Kemudian, ia mulai dengan hati-hati merasakan aliran kekuatan spiritual Ye Xuan di dalam tubuhnya, yang ia sirkulasikan sesuai dengan teknik pemurnian tubuh. Hanya butuh satu siklus penuh untuk memicu perubahan dalam tubuh Xiang Yun, yang cukup menakutkan, bahkan bagi Ye Xuan. Menjadi reinkarnasi seorang ahli bukan hanya untuk pertunjukan, bukan. Dia melirik Xiang Yun dan bertanya, "Apakah kamu sudah menghafalnya?" Karena kesakitan, dia hanya bisa mengangguk untuk menyatakan penegasannya. "Baiklah kalau begitu. Untuk memastikan kamu benar, aku akan mengedarkannya beberapa kali lagi. Setelah itu, kamu harus mulai mengerjakannya sendiri." Begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan sekali lagi mengalirkan kekuatan spiritualnya melalui tubuhnya beberapa kali, dan akhirnya menariknya kembali. Tampaknya meskipun ia kurang berbakat dalam hal membaca, ia tidak memiliki masalah yang sama dalam hal kultivasi, walaupun dapat dikatakan bahwa hal pertama lebih disebabkan oleh kemalasan daripada hal lainnya. Melihat tingkat bakat murid kesayangannya, Ye Xuan sungguh terkejut. Mungkin gadis kecil ini tidak perlu bisa membaca untuk bisa berkultivasi.
Setelah Yesuan menarik kekuatan spiritualnya, Xiang Yun mulai mengalirkan kekuatan spiritual di tubuhnya yang telah disempurnakan sebelumnya sesuai dengan rute yang sama yang baru saja ditunjukkan Yesuan padanya. Hanya butuh beberapa siklus sebelum Xiang Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa dirinya telah menjadi lebih kuat, yang membuatnya sedikit tercengang. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan apa yang dirasakannya. Suge Yuiwe menyaksikan kejadian ini dengan takjub. Kakak ketiga benar-benar berbakat. Baru 5 menit sejak guru mulai mengajarinya, tapi dia sudah mencapai tahap tengah alam pembentukan fondasi. Kemajuan kultivasi saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Petik 1. Dia masih ingat bahwa dia berhasil menembus 1 level dalam sehari, tetapi Xiang Yun bahkan melangkah lebih jauh dan berhasil menembusnya dalam waktu 5 menit. Ini belum berakhir. Efek obat dari larutan itu masih belum sepenuhnya disempurnakan, dan Xiang Yun terus-menerus menyerapnya ke dalam tubuhnya. Suge Yuiwe merasa harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, adik perempuannya ini pasti akan menyusulnya suatu saat nanti. Itu akan sangat memalukan. Berpikir demikian, dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Yesuan dan pergi menyendiri untuk berkultivasi. Karena dia tidak perlu lagi mengajari Xiang Yun membaca, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Itu menyakitkan. Xiang Yun tak tahan lagi. Ia berteriak dan melompat keluar dari kuali, berlarian di sekitar taman. Melihat adegan lucu seperti itu, Yesuan tertawa. Bab 626 bertujuan lebih tinggi. Setelah berlari mengelilingi taman, Xiang Yun merasa lelah dan terbaring di tanah, terengah-engah. Yesuan berjongkok di sampingnya dan memeriksanya dengan saksama. Ia menemukan bahwa kultivasinya telah stabil di tahap tengah tahap pembentukan fondasi. Tampaknya Xiang Yun cukup berbakat dalam hal pemurnian tubuh. Jika ia diizinkan menyerap lebih banyak herba spiritual berharga di masa depan, bukankah ia akan berkembang lebih cepat? Yesuan menantikan ini. Sementara itu, dia menatap gurunya dan tersenyum puas. Guru, apakah aku sekarang bisa dianggap tak terkalahkan di antara teman-temanku? Yesuan mengangkat bahu sebagai jawaban. Dia benar-benar terobsesi dengan gelar ini. Belum. Menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Ada satu hal yang harus kau pahami. Dunia ini sangat luas, dan ada banyak ahli yang seusia denganmu. Jika kau ingin dianggap tak terkalahkan, kau harus berlatih dengan tekun. Xiang Yun tidak patah semangat dengan hal ini, dan langsung berdiri, menunjukkan bahwa dia ingin melanjutkan. Baiklah, guru, saya mengerti. Jangan khawatir, saya pasti akan menjadi tak terkalahkan di antara teman-teman saya. Begitu dia selesai berbicara, dia melompat ke dalam kuali tanpa batas lagi untuk menyerap larutan obat yang tersisa. Yesuan sangat senang melihat ini. Pada saat yang sama, notifikasi sistem berbunyi. Ding! Selamat! Karena kamu telah memberikan sejumlah ramuan spiritual kepada muridmu, kamu telah menerima sebatang rumput akar tanah dan ramuan spiritual lainnya sebagai hadiah penting. Yesuan cukup senang mendengar ini, tetapi juga sedikit kecewa. Ia telah menerima ramuan spiritual tingkat tinggi, tetapi berharap mendapatkan ramuan tingkat abadi. Bagaimanapun, dia akan melakukan semuanya selangkah demi selangkah, dan tangkai rumput akar tanah juga sangat cocok untuk Xiang Yun. Tampaknya metode kultivasi internal dan eksternal dapat dipraktikkan dengan sempurna. Setelah memeriksa ramuan yang diberikan oleh sistem, Yesuan memeriksa kondisi Xiang Yun lagi. Seiring berlalunya waktu, matahari berangsur-angsur terbenam, dan larutan obat di kuali tanpa batas menjadi genangan air jernih. Jelas sekali bahwa kekuatan obat di dalamnya telah diserap sepenuhnya oleh Xiang Yun, dan ia telah mencapai tahap lanjut dari tahap pembentukan fondasi. Yesuan menarik napas dalam-dalam dan memeriksa tubuhnya dengan saksama. Ia menemukan bahwa kekuatannya ternyata telah mencapai angka 100.000 jin. Hehe, dia sungguh hebat. Muridku memang berbeda dari yang lain. Petik 1. Yesuan diam-diam sangat gembira, tetapi wajahnya masih sangat tenang. Baiklah, kamu tidak perlu berendam lagi. Mendengar ini, Xiang Yun muncul dari kuali tanpa batas. Namun, saat dia terjatuh dari kuali, dia gagal mengendalikan kekuatannya dan terjatuh ke tanah. Wah, kapan aku menjadi sekuat ini? Begitu selesai berbicara, ia melancarkan beberapa pukulan untuk menguji kondisi tubuhnya. Pukulannya menghasilkan hembusan angin kencang, dan menghancurkan sebuah batu besar tak jauh darinya. Dia tercengang saat melihat ini, dan segera mulai meregangkan dan menggerakkan tubuhnya untuk membiasakan diri dengan kekuatannya saat ini. Dia memeluk kaki Yesuan dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, Guru, aku hebat. Aku pasti tak terkalahkan di antara teman-temanku sekarang, kan? Aku 100% yakin bahwa aku bisa menghajar bocah nakal Li hingga babak belur hanya dengan satu tamparan jika aku melawannya lagi. Hehe, guru, kenapa tidak kau bawa aku kepadanya? Aku akan memukulnya sekali, lalu aku akan memukulnya lagi dan lagi sampai dia pingsan.
Yesuan menghela napas. Ia berkata dengan wajah datar, Yuner, kau tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kau dan Li Yi sama-sama murid Sekte Dewa Gurun Agung. Kau tidak boleh melukai sesama muridmu sampai parah, kalau tidak aku akan menghukummu dengan hukuman surgawi. Saing Yun terkejut ketika mendengar ini, dan hanya bisa menjawab dengan lemah, baiklah, guru, saya mengerti. Tapi, kalau kamu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajarnya, itu bukan masalah besar. Yang penting adalah mengendalikan kekuatanmu dan tidak melukainya terlalu parah. Sudut mulut Yesuan sedikit melengkung ke atas saat dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah Xiang Yun menjadi cerah. Guru, kamu nggak bohong, kan? Apa aku boleh menghajar bocah bau itu? Kapan aku pernah bohong sama kamu? Tapi, kamu nggak perlu pukul Li Yi. Nggak ada masalah sama sekali. Xiang Yun, sebagai murid puncak awan langit, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kalau kau benar-benar ingin bertarung, izinkan aku mengenalkanmu pada seseorang. Belum lama ini, kakak perempuanmu menghajar Gao Tianyu dari puncak pedang tersembunyi. Kau harus mencoba menirunya. Berlatihlah dengan tekun dan lihat apakah kau juga bisa menghajarnya. Mata Yinyun tampak berbinar setelah mendengar itu. Ia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya sambil berbicara dengan yakin. Guru, jangan khawatir. Saya pasti akan berlatih dengan serius dan mengalahkan Gao Tianyu sesegera mungkin. Sambil berbicara, ia tak lupa meninju udara beberapa kali dengan tinjunya yang kecil. Ia tampak sangat percaya diri. Bahkan kakak perempuannya sendiri telah menghajar Gao Tianyu, jadi dia harus mengikuti jejak kakak perempuannya dan menghajar bocah nakal itu juga. Yesuan merasa sedikit bersalah saat melihat ini. Maaf, kakak senior Gao, tapi muridku terlalu suka bertarung dan butuh target. Sayangnya, Gao Tianyu adalah kandidat yang tepat untuk melatihnya. Bab 627 sekarang giliranku. Di puncak pedang tersembunyi, Gao Tianyu, yang sedang asyik berkultivasi, tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia punya firasat buruk. Ada apa ini? Kenapa aku merasa seperti ini? Apa ada yang salah dengan kultivasiku? Gao Tianyu memutar otak untuk mencari tahu, tetapi sia-sia. Setelah beberapa waktu, ia menyerah. Bagaimanapun, ayahnya seharusnya bisa melindunginya dari bahaya yang tak terduga itu, kan? Apa yang mungkin terjadi? Cukup, Yuner. Melihatnya menari-nari kegirangan, Yesuan merasa telah melakukan sesuatu yang buruk. Tapi tidak apa-apa, kan? Kamu telah mencapai puncak alam pembentukan fondasi sekarang, dan akan segera mampu menerobos dan mencapai alam mistik ilahi. Untuk saat ini, pergilah beristirahat. Pada saat yang sama, biasakan dirimu dengan aliran kekuatan spiritual yang kuajari sebelumnya. Setelah itu, alirkan kekuatan spiritualmu sesuai aliran itu beberapa kali. Ini akan membantu kultivasimu. Kamu butuh fondasi yang kokoh agar jalur kultivasimu lancar. Mengerti? Xiang Yun tertegun. Ia tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan gurunya, tetapi ia mengerti bahwa gurunya tidak akan berbohong kepadanya, jadi mengikuti instruksinya adalah demi kebaikannya sendiri. Setelah menganggukkan kepalanya, Xiang Yun berlari lagi. Tak lama kemudian, Zhuge Yuiwei merasa sangat sedih. Ia telah sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi, tetapi Xiang Yun tiba-tiba menariknya keluar dari kondisinya dan menemaninya menangkap beberapa binatang buas di belakang gunung. Karena tidak punya pilihan lain, Zhuge Yuiwei hanya bisa ikut saja dan memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba untuk berkultivasi lagi. Setelah Xiang Yun pergi, Yesuan menyimpan kuali tanpa batas dan kembali ke Istana Langit Awan. Berikutnya, tibalah gilirannya untuk menyempurnakan tubuhnya. Perubahan apa yang akan terjadi ketika saya mempraktikkan kultivasi internal dan eksternal? Yesuan bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang biasa sudah merasa cukup dengan mengolah kekuatan spiritual, karena mengolah tubuh membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan memerlukan bakat dari sang kultivator. Namun, jika mereka dapat mencapai ini, kekuatannya akan dapat meningkat pesat, dan ia akan dapat menjembatani kesenjangan dalam tingkat kultivasi untuk melawan lawan yang lebih kuat. Yesuan yakin bahwa ia dapat berhasil dalam kultivasi internal dan eksternal. Lagi pula, bakatnya pada dasarnya tak tertandingi berkat sistem tersebut, yang juga memberinya sejumlah besar materi dan harta surgawi untuk berlatih kultivasi pemurnian tubuh. Karena sudah menentukan pilihannya, Yesuan tanpa ragu mulai meramu larutan pemurnian tubuhnya. Tidak seperti Xiang Yun, ia hanya menggunakan larutan bermutu tinggi, termasuk rumput akar tanah, karena ia lebih tahan terhadap larutan obat dengan konsentrasi lebih tinggi. Setelah mencampur banyak herba, larutan berubah menjadi hijau tua. Setelah tercampur sempurna, Yesuan menggunakan indera spiritualnya untuk melepaskan seluruh kekuatan obat dari setiap herba. Lalu, dia masuk ke dalam kuali. Beberapa saat kemudian, energi spiritual yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya. Yesuan merasakan kulitnya terbakar, membuatnya merasakan sakit yang tak terlukiskan.
Dia cepat beradaptasi dengannya, dan kemudian mulai mengaktifkan teknik pemurnian tubuh untuk menyerap energi ke dalam tubuhnya. Hanya beberapa detik berlalu, Yesuan telah mencapai tahap pembentukan fondasi, dan ia maju dengan cepat. Tak lama kemudian, ia mencapai puncak tahap pembentukan fondasi. Setelah itu, ia melangkah maju lagi dan menerobos ke alam mistik ilahi. Yesuan terkejut dengan kecepatan kemajuannya sendiri, yang telah melampaui Xiang Yun. Yah, mungkin karena dia sudah menjadi kultivator alam tertinggi tingkat lanjut, ada hubungannya dengan itu. Apapun itu, hasil akhirnya sama saja. Setelah menyerap satu demi satu harta surgawi, ia menerobos ke alam materialisasi hanya dalam waktu lebih dari 1 jam. Namun, itu saja belum cukup. Tujuan Yesuan adalah agar kultivasi pemurnian tubuhnya mencapai tingkat yang sama dengan kultivasi spiritualnya. Meskipun bagi orang lain ini hanyalah angan-angan, bagi Yesuan, hal itu sepenuhnya dapat dicapai. Pagi harinya, seluruh kekuatan obat dalam larutan telah diserap dan dimurnikan olehnya, dan ia telah mencapai alam hampa. Kemudian, dia keluar dari kuali dan mengalirkan kekuatan spiritualnya, seketika itu juga pakaiannya pun kering. Setelah memeriksa kondisi tubuhnya dengan saksama, ia memutuskan untuk meningkatkan kekuatan larutannya pada kali berikutnya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Yesuan sedikit melengkung saat dia tiba di luar istana langit awan. Pada saat ini, matahari baru saja terbit, dan dia bisa melihat Zhuge Yuiwei duduk dekat pohon buah awan air, tengah bercocok tanam. Yesuan perlahan mendekat dan tersenyum. Mendengar Yesuan, Zhuge Yuiwei perlahan membuka matanya, lalu bangkit dan membungkuk. "Selamat pagi, Guru." Yesuan melambaikan tangannya padanya, lalu memeriksa tingkat kultivasinya, setelah itu senyumnya semakin lebar. "Tahap tengah alam hampa, dan fondasi kultivasimu sudah kokoh. Bagus sekali. Muridnya ini sangat serius dalam berkultivasi dan tidak pernah mengendur." Setelah berpikir sejenak, Yesuan berkata, "Kurang dari 30 hari lagi sampai pertemuan. Yuiwei, kau akan mewakili puncak awan langit. Teruslah berkarya." Mendengar ini, Zhuge Yuiwei mengangguk. Tentu saja ia ingin melakukan yang terbaik. Yesuan adalah dermawan dan penyelamatnya. Jika memungkinkan, ia tidak ingin mengecewakan harapan Yesuan. Bab 628 Peningkatan Potensi. Sejauh ini, satu-satunya jenius yang diketahui Zhuge Yuiwei adalah Mu Beichen dan peri reinkarnasi. "Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya sudah membuat persiapan dan akan membawa kehormatan bagi puncak awan langit," kata Zhuge Yuiwei dengan ekspresi tegas. Melihat ekspresi percaya dirinya, Yesuan menepuk kepalanya dan dengan hati-hati menyingkirkan daun-daun yang jatuh di kepalanya saat dia sedang berkultivasi. "Baiklah, kau selalu membuatku bangga. Ingat, jangan sampai kau lengah dan melukai dirimu sendiri," katanya lembut. "Dunia ini luas, dan ada banyak orang jenius yang belum kau kenal. Selalu tanamkan dalam diri bahwa mungkin ada seseorang yang lebih kuat darimu di luar sana. Pertemuan ini adalah tempat terbaik untuk merasakannya. Para jenius dari seluruh dunia akan hadir di sana, dan Anda akan bersaing dengan mereka." Zhuge Yuiwei mengangguk. Ia tidak pernah sombong, dan mengerti bahwa potensinya mungkin kurang dibandingkan dengan jenius lainnya, tetapi itu tidak masalah. Dia memiliki guru terbaik sepanjang sejarah. Inilah kartu asnya, sekaligus sumber kepercayaan dirinya. "Baiklah, tolong bawa Xiang Yun ke sini." Begitu selesai berbicara, Yesuan mulai membuat satu tong larutan pemurnian tubuh lagi. Untuk meningkatkan kultivasi pemurnian tubuhnya sendiri, ia membutuhkan imbalan dari sistem, yang hanya bisa ia dapatkan dengan membantu Xiang Yun dalam kultivasi pemurnian tubuhnya sendiri. Zhuge Yuiwei hanya ingin berlatih dao pedang, dan Feng Xiyun tidak cocok untuk latihan pemurnian tubuh. Oleh karena itu, hanya murid ketiganya yang bersemangat ini yang dapat membantunya dalam hal ini. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah Xiang Yun masih belum bisa membaca. Mendesah. Saat Yesuan tengah tenggelam dalam pikirannya, Zhuge Yuiwei datang membawa Xiang Yun yang tampak mengantuk. "Kakak, kenapa kau menyeretku ke sini terburu-buru? Aku bahkan belum bangun dengan benar," kata Xiang Yun dengan sedih. Dia benar-benar kelelahan kemarin, dan benar-benar ingin tidur lebih lama. Bangun saat matahari terbit adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Zhuge Yuiwei hanya menjawab dengan sabar, "Kakak ketiga, pagi hari adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Karena kamu sudah memutuskan untuk menjadi seorang kultivator, bagaimana mungkin kamu hanya bermalas-malasan dan tidur? Tidakkah kamu ingin menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu? Tenangkan dirimu." Saat mendengar slogan favoritnya, ia merasa seperti disuntik dengan stimulan dan tiba-tiba menjadi bersemangat. "Hehe, baiklah, kakak senior, jangan khawatir, aku pasti akan menjadi tak terkalahkan di antara teman-temanku." Kemudian, dia berjalan ke arah Yesuan dan bertanya dengan wajah bingung, "Guru, apa yang harus saya lakukan hari ini?" "Teruslah berendam dalam kuali seperti kemarin.
Satu-satunya perbedaan adalah ramuan dalam larutan hari ini jauh lebih kuat daripada kemarin. Jika kau bisa menyerap semua khasiatnya, aku akan membiarkanmu bersenang-senang selama beberapa hari, jawab Ye Xuan sambil tersenyum. Ramuan yang ia gunakan untuk membuat larutan pemurnian tubuh kali ini sungguh luar biasa. Jika ia bisa memurnikan semua kekuatan obatnya, ia akan dengan mudah menembus dan mencapai alam materialisasi. Keyakinan Ye Xuan terhadap potensinya adalah alasan mengapa ia memutuskan untuk meningkatkan potensi larutan tersebut. Jika dia benar-benar berhasil, akan lebih mudah baginya untuk berkultivasi di masa depan. Jauh lebih sulit mempraktikkan kultivasi pemurnian tubuh dibandingkan kultivasi spiritual. Jika mereka kekurangan bakat, sumber daya, atau bahkan kemampuan untuk meramu solusi, perjalanannya akan terasa berat. Inilah perbedaan antara kultivasi spiritual dan kultivasi pemurnian tubuh. Ye Xuan bermaksud agar Xiang Yun mengolah keduanya, tetapi pertama-tama ia harus belajar membaca. Dengan tingkat bakatnya, hal itu dapat dicapai. Mata Xiang Yun tampak berbinar ketika dia mendengar bahwa dia bisa keluar dan bermain selama beberapa hari. Guru, Anda tidak berbohong, kan? Tanyanya penuh harap. Ye Xuan mengusap kepalanya dan berkata, kau tahu aku tidak akan berbohong tentang hal-hal seperti itu. Jika kau benar-benar berhasil, aku akan menepati janjiku. Baiklah. Itu cuma setumpuk herba. Dia sudah mengolahnya beberapa kemarin, jadi dia pasti bisa mengolahnya lagi dengan mudah hari ini. Melihat ekspresi percaya dirinya, Ye Xuan tidak dapat menahan senyum dan berpikir dalam hati, berusahalah semampumu, tapi jangan menangis nanti. Petik 1. Di dalam kuali berisi larutan pemurnian tubuh ini, Ye Xuan telah menambahkan 2 herba spiritual bermutu tinggi dan herba campuran lainnya. Akibatnya, potensinya meningkat secara signifikan, dan suhunya pun meningkat tajam. Sebelum Ye Xuan bisa memperingatkannya, dia melompat ke dalam kuali tanpa batas. Dalam sekejap mata, dia melompat keluar lagi. Kenapa panas sekali? Dia berteriak sambil berlari mengelilingi taman, mencoba untuk menenangkan diri. Setelah menyadari hal itu tidak berhasil, Yin Yun melompat ke dalam kolam. Melihat pemandangan ini, Zhuge Yuiwei terkejut. Apakah kultivasi penyempurnaan tubuh begitu menyakitkan? Untungnya, dia bisa baca tulis. Bab 629 terbukti benar. Setelah berendam di kolam, suhu tubuhnya akhirnya turun, dan dia menatap Ye Xuan dengan iba. Guru, bolehkah saya berendam di kuali itu? Melihat penampilannya yang menyedihkan, Ye Xuan berpura-pura sedikit kecewa. Ia menghela napas dan berkata, kalau kau memang tidak mau, lupakan saja. Saya khawatir kamu tidak akan terkalahkan di antara teman-temanmu di masa depan. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei tak kuasa menahan tawa. Ketika menyadari bahwa ia telah kehilangan ketenangannya, ia segera menutup mulutnya. Guru benar-benar tahu bagaimana menanganinya. Tidak mengherankan, setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, Xiang Yun benar-benar terpikat. Tidak mungkin. Aku akan menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanku. Tak seorang pun bisa merebut gelar itu dariku. Setelah itu, ia mengepalkan tangan kecilnya dan berjalan kembali ke kuali. Ia mengulurkan tangan untuk menguji suhu di dalamnya, lalu mundur. Namun, ketika dia teringat kata-kata gurunya, dia menutup matanya dan melompat ke dalam kuali lagi. Wajahnya langsung memerah karena panas. Karena tidak sanggup menahan rasa sakit, dia mencengkeram pinggiran kuali erat-erat dan menggertakkan giginya. Pada saat ini, Ye Xuan juga dengan cermat mengamati kondisinya. Rilekskan tubuh dan pikiranmu. Jangan mencoba melawan kekuatan ini. Sebaliknya, seraplah ke dalam tubuhmu. Mendengar ini, dia segera menurut dan menyerap kekuatan sesuai dengan rute aliran sirkulasi yang diajarkan Ye Xuan padanya kemarin. Dirangsang oleh kekuatan ini, sekuntum bunga teratai emas perlahan-lahan muncul di sekujur tubuhnya. Melihat ini, Ye Xuan mengerutkan kening. Sesuatu yang tak terduga telah terjadi. Saat teratai emas muncul, tubuhnya mulai memancarkan kekuatan hisap yang mengerikan, terus-menerus menyerap kekuatan obat dalam kuali. Hanya dalam waktu singkat, dia menyerap setengahnya. Pada saat ini, cahaya kemasan redup muncul di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Seiring berlalunya waktu, cahaya kemasan yang mengelilingi tubuhnya berkilauan, lalu menghilang, menampakkan Xiang Yun yang tampak jauh lebih tua dengan rambut panjang. Zhuge Yuiwei dan Ye Xuan sama-sama tercengang saat melihat ini. Saat itu, ia tampak telah menjelma menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Ia duduk sendirian di sana, memandang ke kejauhan, memancarkan perasaan yang amat kesepian. Guru, apa yang terjadi? Setelah sadar kembali, Zhuge Yuiwei segera bertanya pada Ye Xuan. Pada saat itu, peri itu tampak melihat ke arah Zhuge Yuiwei. Saat mata mereka bertemu, Zhuge Yuiwei langsung linglung. Meskipun ia bisa melihat sekilas sosok peri itu, ia sama sekali tidak bisa melihat detailnya. Seolah-olah ada kabut yang menutupi wajahnya. Pada saat ini, Zhuge Yuiwei juga menyadari bahwa kekuatan peri ini berada di luar imajinasinya.
Jika dia tidak memiliki hubungan dengan Xiang Yun, dia takut tatapan sederhana yang baru saja dilihatnya akan melukainya dengan parah. Ketika memikirkan hal ini, Zhuge Yuiwei merasa takut. Sungguh tak terduga. Latar belakang adik junior sungguh menakjubkan. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa gadis kecil yang lucu ini akan menjadi sosok yang begitu menakutkan di masa depan. Ye Xuan mengusap kepala Zhuge Yuiwei dan mengalirkan sejumlah kekuatan spiritual ke dalam tubuhnya untuk membantunya mengatasi keterkejutannya. Yuiwei, katanya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja kamu lihat. Mengerti. Zhuge Yuiwei mengangguk dengan ekspresi serius dan berkata, Guru, saya mengerti. Baiklah, kamu bisa pergi dan berkultivasi sekarang. Serahkan saja padaku. Setelah mengatakan itu, Ye Xuan menatap sosok itu lagi. Zhuge Yuiwei melirik gurunya sebelum kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Saat ini, Ye Xuan begitu bersemangat hingga tak bisa berkata-kata. Namun, ekspresinya masih sangat tenang saat ia memandangi sosok itu dari kejauhan. Ini pasti ahli hebat yang bereinkarnasi menjadi Xiang Yun. Dugaanku benar. Aku benar-benar menantikan hari ketika Yuner mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Petik 1. Situasi menjadi lebih menarik. Petik 1. Kuali tanpa batas tiba-tiba bergetar dan melepaskan sejumlah energi yang mengerikan. Melihat ini, Ye Xuan mengulurkan tangan dan menekan energi tersebut. Setelah beberapa saat, wajah Xiang Yun semakin memerah, dan asap putih mengepul dari tubuhnya saat tingkat kultivasinya mulai meningkat. Dalam sekejap mata, dia telah menerobos ke alam mistik ilahi, dan tidak berhenti di situ saja. Kemudian, dia berhasil menerobos ke alam materialisasi. Sekarang, kekuatan pukulannya mungkin bisa mencapai sekitar 1 juta jin. Bab 630 Tujuan Hidup Baru. Ye Xuan tertegun dan sangat gembira. Muridku ternyata lumayan juga. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berpotensi menjadi ahli alam abadi tersegel. Dengan kekuatan gadis ini saat ini, kultivator materialisasi biasa tidak akan sebanding dengannya. Jika dia mempelajari beberapa teknik serangan yang kuat, bahkan seorang kultivator alam hampa akan merasa sulit mengalahkannya. Akan tetapi, untuk mempelajari teknik-teknik hebat ini, pertama-tama dia perlu belajar membaca. Setelah beberapa saat, Xiang Yun tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Larutan pemurnian tubuh di dalam kuali tanpa batas telah menjadi jernih. Setelah perlahan membuka matanya, Xiang Yun langsung menatap Ye Xuan sambil tersenyum. Ia lalu keluar dari kuali. Hehe, Guru, sekarang bisakah aku dianggap tak terkalahkan di antara teman-temanku? Mendengar ini, Ye Xuan tertawa dan menjawab, kamu tidak jauh. Lain kali, aku akan mengajarimu beberapa teknik menyerang. Setelah itu, kau seharusnya sudah dianggap tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekanmu bukanlah hal yang besar. Lagi pula, kau tidak akan selalu melawan rekan-rekanmu. Di dunia mistik, kau akan sering melawan orang-orang dari generasi yang lebih tua. Kau harus menjadi lebih kuat agar bisa melawan setiap musuh yang kau hadapi. Justru karena itulah Anda harus bekerja keras sekarang. Xiang Yun tertegun mendengar kata-katanya. Ia menundukkan kepala dan mulai berpikir, seolah-olah ini adalah wahyu yang mengubah hidupnya. Saya harus menjadi tak terkalahkan, tidak hanya di antara teman-teman saya, tetapi juga di dunia. Matanya berbinar saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Inilah tujuan hidup barunya. Baiklah kalau begitu. Aku akan menjadi tak terkalahkan dan mengalahkan semua musuhku, katanya sambil mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat pemandangan ini, Ye Xuan merasa puas. Untungnya, gadis kecil ini masih muda. Ketika ia tumbuh dewasa dan mengalami lebih banyak hal, mustahil untuk menipunya. Sekian untuk hari ini. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah. Kalau ada yang lain, kita bisa bicarakan besok, kata Ye Xuan setelah berpikir sejenak. Tanpa disadari, matahari hampir terbenam. Secara umum, hari ini adalah hari yang cukup memuaskan. Baiklah, Guru, sampai jumpa. Begitu selesai berbicara, Xiang Yun berlari secepat angin. Sambil berlari, ia seolah teringat sesuatu, lalu berhenti sejenak sebelum bergegas kembali ke belakang gunung. Hewan-hewan yang tinggal di sana mungkin akan menderita lagi. Sekarang kultivasi Xiang Yun sudah berjalan dengan baik, saatnya mengajarkan alkimia kepada 2 murid lainnya mulai besok dan seterusnya. Setelah berpikir sejenak, Ye Xuan mengembalikan kuali tanpa batas ke ruang penyimpanannya sebelum kembali ke Istana Langit Awan. Pada saat ini, matahari perlahan terbenam di sebelah barat, dan matahari yang hangat dan nyaman menyinari seluruh puncak Cloud Sky. Namun, di tengah pemandangan yang indah ini, ada seorang gadis kecil berlarian, mengejar binatang buas dan membuat mereka melompat ketakutan. Pada saat itu, notifikasi sistem berbunyi. Ding! Karena kamu telah memberikan sejumlah herba berkualitas tinggi kepada muridmu, kamu juga menerima sebatang rumput potinia dan sebagian herba spiritual yang berharga.
Bagus, gumam Yesuan gembira. Kemarin, ia masih mengeluh bahwa ramuan yang diterimanya kurang bagus, tetapi keberuntungannya hari ini jauh lebih baik. Sistemnya benar-benar seperti sistem curang. Dengan bantuan rumput Potinia, kultivasi pemurnian tubuhnya akan mampu membuat kemajuan besar lagi, dan dia mungkin dapat mencapai alam surga. Sejujurnya, dia sangat menantikan momen saat dia mencapai alam tertinggi dalam kultivasi pemurnian tubuh. Pada saat itu, dengan kekuatan kultivasi internal dan eksternal, Yesuan mungkin tidak akan menghadapi rintangan apapun saat menerobos ke alam abadi yang tersegel. Memikirkan hal ini, Yesuan membuka panel informasi statusnya. Pembawa acara, Yesuan. Kultivasi, alam tertinggi kultivasi spiritual, alam void kultivasi pemurnian tubuh. Keahlian, teknik telapak tangan tak terbatas, teknik Phoenix api, teknik pedang flora. Harta karun, pedang dewa, pedang langit awan, jubah pelangi, kuali tak terbatas. Bendahara abadi kelas atas, Chaos Immortal Pitch X1. Evaluasi sistem, sangat baik, skor Anda 99,9, host, perkembangan Anda akhir-akhir ini cukup baik. Melihat evaluasi sistem, wajah Yesuan langsung muram. Apa dia seburuk itu dulu? Sekarang, Yesuan masih harus meningkatkan level kultivasi penyempurnaan tubuhnya, baru kemudian dia bisa bersiap menerobos ke alam kuno. Namun, ia harus menunggu hingga pertemuan puncak segel ilahi selesai. Waktunya tinggal kurang dari 30 hari lagi, dan ia masih harus mencapai tahap lanjut dari alam tertinggi terlebih dahulu. Setelah berpikir cukup lama, Yesuan mulai meramu larutan pemurnian tubuh, dan menambahkan rumput Potinia ke dalamnya. Bab 631 Bayangan yang Menghilang. Saat rumput Potinia ditambahkan ke dalam larutan, sejumlah besar energi spiritual tersapu keluar, yang dengan cepat ditekan oleh Yesuan. Sekalipun larutan itu sudah mendidih, ia tak ragu lagi memasuki kuali itu, dan gelombang energi pun terpancar dan terserap ke dalam tubuhnya. Keesokan paginya, Yesuan perlahan membuka matanya, dan aura yang sangat menakutkan langsung menyapu. Saya akhirnya berhasil menembus alam surga. Prediksinya benar. Penambahan rumput Potinia sudah cukup untuk memacu terobosannya ke alam surga. Kini, ia harus menemukan dan memperoleh lebih banyak herba berharga untuk terus mengembangkan kultivasi pemurnian tubuhnya. Meski begitu, Yesuan masih belum menggunakan buah persik abadi yang kacau. Yesuan perlahan-lahan keluar dari kuali, mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan langsung mengeringkan pakaiannya. Setelah melakukan semua ini, Yesuan pergi ke pohon buah awan air dan menghancurkan beberapa herba yang tidak berguna baginya, lalu memercikkan cairan ke atasnya. Beberapa saat kemudian, cahaya yang menyilaukan terpancar dari pohon itu, dan energi spiritual seluruh puncak langit awan menjadi lebih padat. Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun, yang masih asyik berkultivasi, juga menyadari hal ini dan bergegas keluar pada saat yang sama. Setelah melihat bahwa itu adalah Yesuan, mereka langsung menyapanya. Selamat pagi, Guru. Setelah mengatakan ini, Zhuge Yuiwei segera pergi membangunkan Xiang Yun. Mereka bertiga berdiri di depan Yesuan dan menunggu instruksinya dengan tenang. Yesuan menatap Feng Xiyun saat ini, lalu senyum muncul di wajahnya. Kamu benar-benar berhasil menembus alam hampa, bagus sekali. Dia benar-benar memanfaatkan tulang berharga yang diberikan pria itu padanya. Namun, setelah sisa tenaga dalam tulang berharga itu habis, kecepatan kultivasinya akan melambat. Ya, Guru. Yesuan dengan tenang mengeluarkan sebuah buku kuno dari kantong spasialnya dan menyerahkannya kepada Feng Xiyun. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan mengajarimu cara menggunakan God Saber, jadi aku akan memberikannya padamu sekarang. Buku kuno ini diperoleh oleh kepala suku Tianxuan di alam rahasia. Ini adalah kekuatan suci tingkat surga, dan namanya adalah Bayangan yang Menghilang. Begitu kau menguasai kekuatan suci ini, kau akan bisa langsung muncul di hadapan musuhmu dan mengambil kepala mereka. Dengan bantuan api dahsyat yang bisa kau nyalakan, kekuatan seranganmu akan sangat mengerikan. Aku khawatir bahkan kakak perempuanmu pun tak akan mampu menahan serangan itu secara langsung. Jika kau ingin menguasai kekuatan ilahi ini, kau harus benar-benar memahami kekuatan ruang, yang bukan hal mudah. Itulah juga alasan aku tidak mengajarkannya kepadamu sebelum memasuki alam hampa. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Xiyun dengan gembira menerima dan membolak-balik buku kuno itu. Sekilas saja isinya sudah cukup untuk menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan ilahi ini luar biasa. Terima kasih, Guru, Anda memang yang terbaik. Baiklah, tidak perlu terlalu bersemangat. Lagi pula, menguasai kekuatan suci ini tidak mudah. Kerja keraslah. Kurang dari 30 hari tersisa sebelum pertemuan. Mungkin kekuatan ilahi akan berguna saat itu, kata Yesuan sambil mengusap kepala Feng Xiyun. Ketika kepala Tianxuan pergi, dia meninggalkan Yesuan dengan banyak harta dan teknik. Akan tetapi, saat itu, Yesuan kurang berguna sebagai seorang kultivator, jadi dia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Syukurlah, dia sekarang memiliki 3 murid, sehingga mereka akhirnya dapat dimanfaatkan.
Ini juga akan memungkinkan Ye Xuan memperoleh lebih banyak item yang dapat digunakan dari sistem. Baiklah, Guru. Saya pasti akan berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengecewakan Anda, kata Feng Xiun dengan percaya diri. Hatinya sudah bersemi rasa gembira. Meskipun dia tidak suka berkelahi, dia juga ingin menjadi lebih kuat. Dia ingin menjadi lebih kuat agar dia bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi alih-alih dilindungi setiap saat. Sekarang, dia bahkan punya adik perempuan. Biasanya, kakak perempuannya yang lebih tua akan melindunginya, jadi sekarang, saatnya baginya untuk melindungi adik perempuannya. Guru, bisakah kau juga mengajariku kekuatan suci yang dahsyat? Melihat kakak perempuannya benar-benar dapat mempelajari teknik sekuat itu, Xiang Yun juga tidak ingin ketinggalan dan memeluk paha Ye Xuan. Melihat tatapan penuh harap sekaligus kasihan darinya, Ye Xuan merasa sedikit malu dan berkata, "Batuk, Yuner, bukannya aku tidak ingin mengajarimu teknik-teknik ini. Hanya saja, kamu bahkan tidak tahu cara membaca, jadi bagaimana kamu bisa mempelajari kekuatan suci seperti ini? Kalau kamu benar-benar ingin mempelajari kekuatan suci yang dahsyat, kamu harus belajar membaca dulu. Aku pasti akan mengajarimu nanti. Bagaimana?" Bab 632. Oh, apakah itu milikmu? Ye Xuan masih ingin Xiang Yun belajar membaca. Lagi pula, itu adalah keterampilan hidup dasar. Tampaknya, ia tidak akan bisa memulai jalur pengembangan spiritual, yang sungguh akan menyia-nyiakan bakatnya. Namun, masalah belajar membaca sungguh masalah besar. Berkali-kali ia bertanya, ia tak pernah mau mendengarkan. Apa yang dapat dia lakukan? Guru, serius. Kalau aku benar-benar bisa membaca semua kata itu, maukah kau mengajariku teknik-teknik ampuh ini? Dia bertanya pada Ye Xuan dengan penuh harap, lalu menatap buku kuno di tangan saudara perempuannya yang kedua dengan rasa iri. Tentu saja. Begitu kamu bisa mengenali semua kata itu, aku akan langsung mengajarimu teknik yang luar biasa. Bagaimana? Tanya Ye Xuan dengan percaya diri. Dia bahkan berpikir apakah dia harus menyiapkan beberapa hadiah untuk Penatua Huang sehingga dia bisa mengajarinya membaca. Asal gadis kecil ini mau belajar membaca dengan serius, Ye Xuan pasti akan melakukan apa saja. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukannya. Setelah aku selesai belajar, kau harus menepati janjimu, Guru. Xiang Yun berjalan mendekat dan terus menjabat tangan Ye Xuan, ingin mendapatkan konfirmasinya. Dia mengusap kepalanya dengan gembira. Sepertinya ada harapan. Baiklah. Aku pasti akan menepati janjiku, oke. Setelah selesai, aku bisa mengajarimu apapun yang ingin kau pelajari, asalkan aku tahu tekniknya. Baiklah, Guru. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu, kata Xiang Yun sambil menepuk dadanya. Dia sudah bisa membayangkan dirinya membelah bumi dengan pukulan palu biasa menggunakan kekuatan dewa. Pada saat itu, tidak ada musuh yang mampu menahan satu serangan palunya. Dia akan memukuli mereka sampai mereka menangis memanggil ibu mereka. Hahaha. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba tertawa bangga dan hatinya penuh dengan kegembiraan. Melihat wajahnya yang tersenyum, Zhuge Yuiwei tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir terhadap orang-orang yang menyinggung adik perempuannya. Bagaimanapun juga, fakta bahwa dia akan belajar membaca dengan serius adalah hal yang baik. Ye Xuan lalu berkata, "Kalian berdua tunggu sebentar di sini. Aku akan mengirim Xiang Yun ke ruang belajar dulu." Dimengerti, Guru. Keduanya menyaksikan Ye Xuan membawa Xiang Yun pergi. Zhuge Yuiwei kemudian bertanya kepada Feng Xiun dengan ragu, "Xiun, apakah menurutmu adik ketiga kita akan bisa belajar membaca dengan benar kali ini?" "Saya tidak yakin." Feng Xiun teringat saat ia mencoba mengajari Xiang Yun membaca. Gadis kecil ini bukanlah seseorang yang bisa diajari orang biasa. Dia tampak penuh rasa ingin tahu terhadap segala hal, kecuali membaca. Itu akan menjadi tugas yang berat. Zhuge Yuiwei pun tak berdaya, dan dia hanya bisa berharap agar Xiang Yun benar-benar berusaha serius kali ini, atau paling tidak, menjauhi masalah. Jika kali ini dia masih tidak berhasil, maka mungkin usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, Ye Xuan tiba di ruang belajar bersama Xiang Yun. "Penatua Huang, jangan khawatir. Kali ini, dia tidak akan merepotkanmu lagi. Dia pasti akan belajar membaca. Bahkan jika kau tidak percaya padanya, kau bisa percaya padaku, oke?" Di luar pintu gereja, Ye Xuan menepuk dadanya dan mengucapkan kata-kata penghormatan. Demi memberi gadis ini kesempatan belajar membaca, Ye Xuan rela mengorbankan harga dirinya. Namun, setelah mengalami kejadian ini, Penatua Huang sangat takut. Apapun yang dikatakan kepadanya, ia tidak mau mengajar Xiang Yun lagi. "Adik Ye, tolong bantu aku dan biarkan aku pergi. Kalau aku biarkan gadis ini main-main lagi, tulang-tulangku pasti akan patah. Aku sudah lama mengajar murid-murid, tapi baru kali ini aku bertemu orang seganas muridmu. Aku benar-benar tak tahan," kata Tetua Huang dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia bersikeras dengan keputusannya. Hidupnya lebih penting.
Melihat bahwa Tetua Huang masih menentangnya, Ye Xuan tidak panik. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dan dia berkata sambil tersenyum, "Penatua Huang, apakah Anda yakin tidak akan mengizinkannya?" "Saya yakin," jawab Penatua Huang dengan tegas. Pada saat itu, Ye Xuan mengeluarkan harta yang sangat berharga dari ruang penyimpanannya. Ketika melihat harta karun ini, rahang Penatua Huang ternganga. "Apaan nih?" Itu adalah penggaris yang memancarkan cahaya terang. Hanya dengan melihat auranya saja, orang bisa tahu bahwa harta ini berkualitas tinggi. Meskipun Tetua Huang adalah seorang tetua dari Sekte Dewa Gurun Agung, ia tidak kuat. Ia hanya memiliki status tertentu karena ia mengajar anak-anak. Ini pertama kalinya Penatua Huang melihat harta karun berharga seperti ini dari dekat. Baginya, harta karun ini sangat menarik. Ye Xuan mengayunkan penggaris itu pelan-pelan beberapa kali, lalu melemparkannya langsung ke hadapan Tetua Huang. "Ya ampun, Tetua Huang, mengapa kau tak sengaja menjatuhkan harta karunmu ke tanah?" Penatua Huang segera tersadar kembali. Astaga, dia benar-benar melakukan ini. Penatua Huang memutar matanya, tetapi setelah melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, dia tersenyum cerah. Ini benar-benar punyaku. Aku akan segera mengambilnya." Setelah mengambil penggaris itu secepat kilat, Tetua Huang menatap Xiang Yun yang berdiri di belakang Ye Xuan. Adik muda Ye, aku baru saja memikirkannya dengan serius. Meskipun putri kecilmu agak nakal, dia masih bisa diajari. Karena dia murid adik muda Ye, aku akan mengizinkannya kembali ke ruang belajar untuk belajar lagi. Namun, apakah dia bisa belajar dengan baik atau tidak akan bergantung pada usahanya sendiri. Penatua Huang mengatakan ini dengan sedikit keraguan, tetapi senyum cerah di wajahnya telah mengkhianatinya. Bab 633 Pedang Pembelah Surga. Melihat ekspresi Tetua Huang, Ye Xuan hanya tersenyum lalu mengeluarkan ramuan dari tempat penyimpanannya, yang membuat Tetua Huang tertegun sekali lagi. "Persetan. Baiklah, aku sudah mengerti. Adik muda Ye, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Serahkan saja gadis kecil ini padaku. Aku pasti akan mengajarinya dengan baik. Tidak akan ada kecelakaan selama aku di sini, oke?" Huang tua menepuk dadanya dengan percaya diri. Melihat ini, Ye Xuan merasa lega. Benar saja, dimanapun seseorang berada, ada beberapa prinsip yang ternyata konsisten. Suap adalah bentuk sanjungan yang paling tulus. Dua hal ini biasa saja bagi Ye Xuan, tetapi berbeda bagi Penatua Huang. Keduanya adalah harta yang sangat langka. Xiang Yun telah berhasil kembali ke ruang belajar, jadi semuanya baik-baik saja. Sekali lagi, ia melempar ramuan itu ke tanah dan berkata, "Ya Tuhan, Tetua Huang, mengapa kau selalu ceroboh? Kau benar-benar kehilangan ramuan lagi." Mendengar ini, Penatua Huang langsung tertawa terbahak-bahak. "Hehe, adik muda Ye, aku jadi malu sendiri. Aku sudah semakin tua, jadi wajar saja kalau aku lupa beberapa hal." Begitu selesai berbicara, Tetua Huang segera mengambil ramuan itu dari tanah. Ia begitu gembira hingga tak dapat berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka Ye Xuan begitu murah hati. Sebagai perbandingan, para pemimpin lainnya tampak pelit. Puncak awan langit memang luar biasa dan megah. "Adik muda Ye, dengarkan aku saja dan jangan khawatir. Serahkan saja urusan ini padaku. Kamu bisa pergi dan mengurus urusanmu sendiri dengan tenang," kata Penatua Huang dengan percaya diri. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Ye Xuan. Lalu ia berbalik menatap Xiang Yun dan berkata, "Yuner, kali ini kau harus patuh, mengerti? Kau tak boleh membuat masalah lagi. Setelah kau belajar membaca, aku akan secara otomatis mengajarimu beberapa teknik ampuh." Mendengar ini, Xiang Yun tersenyum gembira dan mengangguk. "Guru, saya mengerti. Saya pasti akan belajar membaca dengan serius kali ini. Penatua Huang, cepatlah dan bawa aku masuk untuk belajar membaca." Setelah mengatakan ini, Xiang Yun menarik Tetua Huang dengan pakaiannya dan memasuki ruang belajar. Melihat ini, Penatua Huang tercengang. Mungkinkah gadis kecil ini benar-benar telah berubah total? Mengapa dia begitu ingin belajar membaca? Tampaknya dia bukan kasus yang tanpa harapan. Jika memang seperti itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena itu, Penatua Huang tersenyum gembira. Penatua Huang melambai ke arah Ye Xuan dan kemudian menuntun Xiang Yun masuk. Tepat sebelum dia masuk, Xiang Yun tidak lupa berbalik dan melambaikan tangan kepada Ye Xuan, yang membuatnya dipenuhi harapan. Dia berharap dia dapat berhasil kali ini. Sebelum pergi, Ye Xuan diam-diam mengintip ke dalam untuk melihat apakah wanita itu serius belajar membaca. Baru setelah itu ia berani kembali ke puncak awan langit dengan tenang. Pada saat itu, pemberitahuan sistem tiba. Ding! Karena kamu telah menganugerahkan kekuatan ilahi tingkat surgawi, bayangan yang menghilang, kepada muridmu, kamu telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Ding! Karena kamu telah memberi Penatua Huang sebuah penggaris berharga dan ramuan langka,
kamu telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Penatua Huang berpikir bahwa ia pasti telah meraup untung besar dengan menerima kedua harta karun ini. Namun, berkat sistem ini, Yesuan sendirilah yang paling diuntungkan. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan teknik rahasia, pedang pemecah langit. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan senjata spiritual langka, penguasa inferno, dan ramuan roh kelas menengah, bunga hati langit. Hadiah yang mengejutkan Yesuan adalah teknik rahasia. Bahkan namanya sendiri sudah menunjukkan betapa hebatnya. Begitu dia membaca deskripsinya, dia semakin gembira. Teknik rahasia ini bahkan bisa melintasi ruang dan mengambil kepala musuh dari jarak 10.000 meter. Itu adalah keterampilan mencolok yang benar-benar cocok untuknya. Yesuan memeriksanya dengan cermat lagi dan menemukan bahwa kekuatan teknik rahasia ini juga tidak bisa diremehkan. Bahkan dapat dibandingkan dengan jurus ketiga teknik pedang Flora miliknya, dan bahkan dapat menargetkan musuh yang memiliki kemampuan spasial yang sangat kuat. Secara keseluruhan, ini adalah langkah yang sangat bagus, gumam Yesuan sambil tersenyum. Menukar kekuatan suci tingkat surgawi dengan teknik rahasia ini adalah sebuah transaksi besar. Ding! Mau belajar pedang pemecah langit sekarang? Setelah mendengar perintah ini, Yesuan tersenyum dan berkata, ya. Begitu dia selesai berbicara, semburan cahaya merah muncul di benak Yesuan, dan teks serta wawasan ilahi terpatri dalam benaknya satu demi satu. Dengan kemampuan pemahaman Yesuan yang luar biasa, ia memperoleh pemahaman kasarnya hanya dalam beberapa saat. Lagi pula, bakat Yesuan dalam ilmu pedang memang tak terbayangkan tingginya. Saat Yesuan sedang asyik dengan pemahamannya, Aulei tiba di ruang belajar dan menatapnya dengan mata terbelalak. Bab 634 Mempelajari Alkimia, Bagian 1. Adik Ye, apa yang kamu lakukan di sini? Aolei menatap Yesuan dengan ragu. Mengapa adiknya tertawa bodoh di depan umum? Mendengar kata-kata Aolei, Yesuan akhirnya tersadar. Ia memang terlalu bahagia tadi. Haha, tidak apa-apa. Aku hanya membawa muridku ke sini untuk belajar membaca. Aku akan segera kembali. Apa yang baru saja kamu katakan? Setelah mendengar bahwa gadis kecil dari puncak awan langit benar-benar kembali ke sini, Aolei sungguh terkejut. Dia langsung melirik ke dalam, mengerutkan kening, dan mulai berpikir. Saat berikutnya, ia memanggil sekelompok anak-anak dari puncaknya sendiri agar keluar, sambil berpikir untuk menyembunyikan mereka terlebih dahulu. Mereka bisa belajar membaca dan menulis kapan saja, tetapi jika berada di dekat gadis kecil itu, mereka akan segera dipukuli. Kakak senior Ao, apa maksudnya ini? Wajah Yesuan menjadi gelap. Apakah murid kecilnya benar-benar menakutkan? Aolei tertawa dan menjawab, sebenarnya bukan apa-apa. Aku memanggil mereka karena aku sedang mengajar mereka. Sudah lama sekali aku tidak mengadakan kelas untuk mereka. Kalau begitu, aku pamit dulu. Begitu dia selesai berbicara, Aolei langsung membawa anak-anak itu kembali, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Adapun apakah pelajaran yang dibicarakannya itu benar atau tidak, siapa yang peduli? Yesuan berbalik dan menatap Xiang Yun yang sedang membaca dengan patuh, lalu berpikir dalam hati, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Memikirkan hal ini, Yesuan memutuskan untuk kembali ke puncak awan langit, tempat Zhuge Yuiwei dan Feng Xiyun masih menunggu. Dengan kilatan cahaya, Yesuan tiba di depan mereka. Guru, bagaimana situasinya? Apakah masalah kakak ketiga benar-benar sudah selesai? Tanya Zhuge Yuiwei cemas. Mendengar ini, Yesuan tersenyum dan menjawab, mudah diselesaikan. Aku hanya memberikan 2 harta karun. Setelah mendengar ini, mereka berdua menyeka keringat di dahi mereka dengan rasa bersalah. Ini memang gaya Yesuan. Jika bisa diselesaikan dengan memberi sesuatu, dia tidak akan pernah menggunakan cara lain. Baiklah, kalian tidak perlu khawatir tentang Xiang Yun lagi. Tapi, kalian berdua akan bertanggung jawab untuk membawanya kembali ke puncak langit awan malam ini. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei segera menyetujui. Namun dalam hatinya, dia khawatir Xiang Yun akan dikeluarkan sebelum hari itu berakhir. Jika dia memukuli semua anak di dalam lagi, tidak akan mudah untuk masuk kembali. Baiklah, hari ini, aku akan mengajarimu cara memurnikan pil obat. Karena kalian berdua baru mengenal alkimia, aku akan mengajari kalian beberapa hal sederhana dulu. Misalnya, pil penyembuh dan pil pemulih jiwa yang unik untuk puncak Cloud Sky kita. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan mengeluarkan 2 kuali dan beberapa ramuan, lalu memberikannya kepada kedua muridnya. Yesuan telah membeli kuali ini di kota Qingyang dan memberikannya kepada mereka sebagai hadiah. Meskipun kuali yang mereka gunakan saat ini tidak bermutu sangat tinggi, kuali itu masih dapat digunakan untuk memurnikan beberapa pil obat sederhana. Setelah melakukan semua ini, Yesuan juga menyampaikan metode pemurnian pil pemulih jiwa kepada mereka. Ada perbedaan yang jelas antara alkimia dan kultivasi, katanya. Alkimia menguji kesabaran Anda, ketelitian Anda, dan kendali Anda atas api. Selama proses pemurnian,
kalian semua harus selalu waspada dan jeli. Hanya dengan begitu kalian akan dapat memurnikan pil yang baik. Jika tidak, kalian akan berakhir dengan kuali yang penuh dengan pil yang tidak berguna. Setelah mendengar ini, mereka berdua menjadi sangat serius dan menjawab dengan serius, kami mengerti. Zhuge Yuiwei tidak terlalu tertarik untuk mengolah pil. Lagi pula, atributnya sangat bertolak belakang dengan Feng Xiun. Pengendalian apinya juga tidak begitu kuat. Justru karena itulah Zhuge Yuiwei hanya dapat mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mengendalikan proses pemurnian. Jika kekuatan spiritualnya sendiri habis, maka proses pemurnian akan gagal. Namun, Feng Xiun berbeda. Atributnya adalah api, dan ia juga menguasai teknik api neraka. Karena itu, ia dapat dengan mudah mengendalikan api, dan lebih cocok untuk alkimia. Dia bahkan dapat terus meningkatkan penguasaannya terhadap teknik api neraka sambil memurnikan pil. Dengan kata lain, Feng Xiun tengah berkultivasi sembari memurnikan pil. Setelah memeriksa metode pemurnian yang diajarkan Ye Xuan, Feng Xiun bergegas memurnikan pil terlebih dahulu. Orang bisa melihat bahwa dia menambahkan ramuan satu demi satu ke dalam kuali dalam urutan tertentu. Kedua tangannya membentuk telapak tangan yang berbeda di depan kuali, dan api yang sangat kuat langsung menyelimuti seluruh kuali. Saat suhu meningkat, berbagai herba di dalamnya berubah menjadi cair. Ye Xuan melihatnya dengan saksama dan bahkan melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa kondisi tanaman herbal di dalamnya. Fokus, kata Ye Xuan, perhatikan kendalimu atas api dan kendalikan kekuatan spiritualmu untuk perlahan-lahan memadatkan cairan obat. Setelah mendengar kata-kata ini, Feng Xiun menjadi semakin bersemangat. Ia melepaskan kekuatan spiritualnya, menyebabkan seluruh kuali berputar. Karena pengendalian Feng Xiun terhadap api cukup baik, tahap awal proses pemurnian berjalan sangat lancar. Setelah semua ramuan di dalamnya berubah menjadi cairan obat, ia langsung memancarkan kekuatan spiritual yang lebih besar. Ia mengendalikan cairan obat di dalamnya dan mulai memadatkannya menjadi pil. Setelah 1 jam, proses pemurnian akhirnya selesai. Tutup kuali terbuka, dan beberapa pil perlahan naik. Ye Xuan menangkap pil-pil itu dan melihatnya, lalu berkata, mereka baik-baik saja. Meskipun kualitas pil ini tidak bagus, ini baru percobaan pertamamu. Kamu sudah cukup berhasil. Mampu mencapai hasil ini pada percobaan pertamanya benar-benar mengagumkan, dan menunjukkan bakatnya dalam alkimia. Bab 635 Mempelajari Alkimia, Bagian 2. Jika dia semakin ahli, dia pasti bisa memurnikan pil dengan kualitas lebih tinggi. Di sisi lain, Zhuge Yuiwei mulai merasa kewalahan. Tidak seperti Feng Xiun, ia tidak berhasil membentuk pil apapun pada percobaan pertamanya. Merasa sedikit tak berdaya, ia hanya bisa menatap gurunya dan berkata, "Guru, aku tidak terlalu cocok dengan alkimia. Kenapa aku tidak terus berlatih dao pedang?" Meskipun ia sedikit kecewa pada dirinya sendiri, atributnya tidak cocok dan pada dasarnya menghambat kemajuannya. Tak banyak yang bisa ia lakukan. Bagaimanapun, setiap orang dilahirkan berbeda. Dia cocok untuk mengolah dao pedang, Xiun cocok untuk alkimia, dan Xiang Yun cocok untuk batuk, dia cukup cocok untuk bertarung. Melihat Zhuge Yuiwei benar-benar tidak ingin memurnikan pil, Ye Xuan tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Baiklah, karena kamu tidak ingin memurnikan pil, kembalilah dan lanjutkan kultivasi pedang daomu. Aku juga punya harapan besar padamu. Kuharap suatu hari nanti, kau bisa mewarisi posisiku sebagai pendekar pedang abadi dan menjadi sosok yang tak tertandingi dalam ilmu pedang. Mendengar ini, Zhuge Yuiwei sangat gembira. Pujian Ye Xuan adalah motivasi terbesarnya. Sebagai murid pertama Ye Xuan, dia tentu harus berlatih teknik pedang gurunya dengan baik. Dia berharap dapat menjadi pendekar pedang yang tiada taraf seperti gurunya, dan menguasai dunia dengan pedangnya. Guru, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tunggu saja. Aku pasti akan menjadi ahli dao pedang, kata Zhuge Yuiwei sambil mengepalkan tinjunya. Dalam hal budidaya pedang, dia jauh lebih percaya diri. Baiklah, kembalilah dan berkultivasi. Aku percaya padamu. Dengan menanggung harapan Ye Xuan terhadapnya, Zhuge Yuiwei pergi ke belakang gunung untuk berlatih tebasan neraka. Dalam waktu kurang dari 30 hari, dia harus menguasai tebasan neraka. Adapun Feng Xiun, setelah selesai memurnikan 1 pil, dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai memurnikan pil lain. Ye Xuan telah berdiri di sisinya, membimbingnya dan membantu menunjukkan kesalahannya. Ding! Karena kamu telah mengajarkan muridmu metode pemurnian pil pemulih jiwa, kamu telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Ding! Karena kamu telah memberikan sejumlah herbal kepada muridmu, kamu telah menerima hadiah penting. Ini dia. Mari kita lihat seperti apa keberuntunganku. Ding! Selamat. Kamu telah mendapatkan metode pemurnian pil pemulih jiwa bermutu tinggi. Mau segera mempelajarinya. Benar-benar ada pil pengembalian jiwa bermutu tinggi. Ye Xuan tercengang. Ia dengan cermat memeriksa metode dan detail pemurnian, dan setelah itu, ia sangat terkejut.
Meskipun pil pemulih jiwa bermutu tinggi ini tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, pil ini dapat menyembuhkan luka serius apapun dan bahkan memulihkan kekuatan fisik seseorang. Ini adalah hal yang sangat bagus untuk dimiliki dalam pertarungan. Haha, pil ini lumayan juga. Setelah memahami efeknya, Yesuan sangat gembira. Hadiah sistem ini akhir-akhir ini sangat memuaskan. Ding! Selamat, kamu telah mendapatkan 3 herba spiritual langka dan sebagian herba spiritual bermutu tinggi. Setelah mendengar pemberitahuan ini, Yesuan tiba-tiba dipenuhi dengan antisipasi. Ternyata itu ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pengembalian jiwa bermutu tinggi. Yesuan tercengang. Wah, sistemnya memang sangat perhatian akhir-akhir ini. Tepat saat dia tengah larut dalam kegembiraan, Feng Xiyun tiba-tiba maju ke depan dengan penuh semangat. Dia menggenggam erat beberapa pil pemulih jiwa di tangannya dan berteriak kegirangan, "Guru, kurasa aku berhasil." Mendengar ini, Yesuan terkejut dan segera mengambil pil dari tangannya dan memeriksanya. Cukup bagus. Pada saat ini, Yesuan menatap muridnya dengan kaget. Ia tidak menyangka muridnya memiliki bakat alkimia yang begitu mengejutkan. Ini baru kedua kalinya dia memurnikan pil, namun dia telah memurnikan beberapa pil obat berkualitas tinggi. Ahem, ini enak. Lanjutkan kerja bagusmu. Sejauh ini, masing-masing dari ketiga murid yang diterimanya memiliki kekuatannya sendiri. Zhuge Yuiwei pandai menggunakan pedang, Feng Xiyun pandai dalam alkimia, dan Xiang Yun memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini baru kedua kalinya kamu membuat pil pemulih jiwa, tapi kamu sudah mencapai level ini. Bagus sekali. Xiyun, kamu memang berbakat dalam alkimia, tapi kamu tidak boleh sombong. Lagi pula, pil pemulih jiwa yang baru saja kamu buat hanyalah salah satu pil dasar. Kamu bisa menyempurnakannya beberapa kali lagi agar terbiasa. Setelah beberapa hari, aku akan mengajarimu cara menyempurnakan pil lainnya, seperti pil bulu abadi. Mendengar ini, mata Feng Xiyun langsung berbinar, ia sangat gembira. Dia juga pernah mendengar tentang pil bulu abadi dan tahu betapa ampuhnya pil itu. Jika dia benar-benar dapat menguasai alkimia, maka dia akan mampu mendukung puncak dalam hal sumber daya kultivasi di masa depan. Baiklah, Guru, saya mengerti, katanya bersemangat. Lalu, ia membawa kualinya kembali ke kamarnya untuk melanjutkan latihan. Bab 636 Oh tidak. Lagi. Setelah melihat Feng Xiyun pergi, Yesuan kembali ke Istana Awan Langit. Sesampainya di sana, ia mulai mempelajari metode pemurnian pil pemulih jiwa bermutu tinggi. Alasan mengapa dia ingin memurnikannya secara diam-diam bukanlah karena dia ingin menyembunyikannya dari murid-muridnya, melainkan karena dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan murid-muridnya karena tidak mengetahui cara memurnikan pil ini. Metode pemurnian pil pemulih jiwa yang diajarkannya kepada Feng Xiyun adalah peninggalan dari ketua Tianxuan. Ia sendiri tidak memiliki pemahaman mendalam tentang alkimia di dunia mistik. Setelah melihat Feng Xiyun memurnikan pil dalam satu kali percobaan, Yesuan tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Jika dia tidak berhasil pada percobaan pertamanya, sebagai gurunya, tidakkah dia akan merusak reputasi dan citranya? Karena itu, ia harus berlatih secara diam-diam. Hanya setelah berhasil menyempurnakannya, ia akan menunjukkan dan mengajarkannya kepada Feng Xiyun. Setelah menempatkan kuali tanpa batas di tempatnya, Yesuan mulai mempelajari metode pemurnian dengan serius. Baiklah, pertama-tama saya akan membagi ramuan yang akan saya gunakan ke dalam berbagai jenis dan menatanya dengan benar. Ia ingin membiasakan diri dengan setiap aspek proses penyulingan alih-alih terburu-buru dalam menyuling pil itu sendiri. Setelah semuanya siap, Yesuan mengendalikan kualitas terbatas itu untuk melayang di depannya dan berputar perlahan. Yesuan bukanlah seorang kultivator atribut api, tetapi ini tidak banyak memengaruhinya. Lagi pula, ia didukung oleh kekuatannya sebagai seorang kultivator alam tertinggi, dan tidak perlu khawatir dengan masalah kehabisan kekuatan spiritual. Di bawah kendalinya yang cermat, seluruh kuali tanpa batas mulai bergetar. Suhu naik dengan cepat, dan gelombang asap hijau mengepul ke udara. Sekarang, Yesuan bergumam sendiri sambil menggerakkan tangannya dengan cepat. Ia memasukkan ramuan demi ramuan ke dalam kuali tanpa batas sesuai urutan tertentu. Dia membuat serangkaian gerakan dengan tangannya yang menyebabkan kuali tanpa batas mulai berputar. Dengan dukungan kekuatan spiritual Yesuan, seluruh kuali tanpa batas memancarkan panas yang hebat, menyebabkan udara terdistorsi. Hanya sesaat, ramuan-ramuan di dalamnya telah berubah menjadi cairan obat, dan saling mencampur khasiat obatnya. Sekarang setelah penyempurnaan selesai, Yesuan menambahkan ramuan spiritual lain yang memainkan peran kunci di dalamnya. Beberapa saat kemudian, ramuan itu mengepulkan asap tebal. Kemudian, terdengar suara keras. Mendengar ini, Yesuan ketakutan setengah mati. Ia merasa semua ramuan spiritual yang ia masukkan telah terbuang sia-sia. Namun, ketika asap berangsur-angsur menghilang, dan kuali berhenti bergetar hebat, ramuan spiritual terakhir telah menyatu dengan ramuan sebelumnya.
Yesuan sangat gembira melihat ini, dan membuat kuali berputar dengan kecepatan tertentu. Setelah menyelesaikan 999 putaran, tutup kuali tanpa batas terbuka dan 9 pil melayang keluar. Apakah saya berhasil? Yesuan bergumam pada dirinya sendiri, dan cepat-cepat meraih pil itu. Setelah pemeriksaan yang cermat, Yesuan terkejut. Astaga! Apa dia benar-benar berhasil memurnikan pil berkualitas tinggi seperti itu pada percobaan pertamanya? Melihat 9 pil yang berkilauan itu, Yesuan tidak percaya. Kesembilan pil ini masing-masing memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hasil seperti itu mungkin mustahil bahkan bagi beberapa alkemis terampil sekalipun. Haha, bagus. Aku tetap yang terbaik. Ia menyimpan 9 pil itu, lalu menyadari masih ada 10 pil berkualitas rendah di dalam kuali. Ia menyimpannya karena ia merasa pil-pil itu mungkin akan berguna di masa mendatang. Lalu, tepat saat dia hendak membuat pil lainnya, seseorang mengetuk pintu istana awan langit. Yesuan, jangan bersembunyi di dalam. Cepat kemari. Tubuhnya gemetar mendengar suara geram itu. Ia segera memasukkan kuali tanpa batasnya ke dalam ruang penyimpanannya. Saat dia membuka pintu, dia melihat Lidahai sedang marah, dan di sampingnya ada seorang anak kecil yang dipukuli sampai babak belur. Anak kecil ini tentu saja adalah putranya, Li Yi. Melihat ini, Yesuan segera mengambil kesimpulan, dan sudut mulutnya mulai berkedut. Batuk, kakak senior Li, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani membuat Li Yi terlihat seperti ini? Aduh, mengerikan sekali. Kurasa bahkan ibunya pun tak akan mengenalinya saat dia pulang nanti. Yesuan berpura-pura bingung. Ia bahkan mengusap wajah Li Yi dengan khawatir dan berkata, cepat beritahu aku siapa yang memukulmu seperti ini. Aku pasti akan membantumu. Mendengar ini, Li Yi langsung menangis terseduh-seduh. Ia sama sekali tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa dia masih menangis seperti ini? Dia benar-benar berbeda dengan penampilan ayahnya yang gagah perkasa. Wajah Lidahai menjadi gelap. Hatinya dipenuhi amarah saat ia berkata terus terang, adik Ye, bisakah kau berhenti berpura-pura? Gadis kecil dari keluargamu itu memukuli putraku lagi. Kau harus memberiku penjelasan yang baik hari ini. Kalau tidak, apa yang akan kulakukan saat pulang nanti? Lidahai merasa makin marah saat berbicara. Bab 637 suap lagi. Kalau saja dia tidak lebih lemah dari Yesuan, dia mungkin akan berkelahi dengan Yesuan. Siapa yang tega melihat keturunannya seperti ini? Yesuan menjawab sambil tersenyum setelah mendengar pertanyaan Lidahai. Kakak senior Li, jangan seperti itu. Murid kecilku baru berusia 6 tahun, tapi putra kecilmu sudah berusia 10 tahun. Lagi pula, dia sudah diajari olehmu begitu lama, jadi kekuatan tempurnya pasti cukup bagus, kan? Bagaimana mungkin gadis kecil itu memukuli anakmu seperti ini? Mendengar ini, Lidahai tiba-tiba ingin memuntahkan darah. Benar sekali, anak saya sudah berusia 10 tahun, dan dipukuli oleh gadis berusia 6 tahun sungguh memalukan. Petik 1. Tetapi yang tidak benar adalah bahwa murid yang kamu terima hanyalah orang aneh. Petik 1. Lidahai tidak dapat mempercayainya dan langsung pergi memeriksanya sendiri. Meski sulit dibayangkan, gadis berusia 6 tahun itu benar-benar membuat lubang sedalam beberapa meter di dalam tanah dengan palu. Lidahai sudah berusia beberapa ratus tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Bahkan ruang belajar telah berubah menjadi reruntuhan oleh palu gadis kecil ini. Untungnya, gadis kecil itu tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, bocah ini mungkin sudah hancur berkeping-keping oleh palu. Ekspresinya semakin muram, tetapi ia tak berdaya. Guru gadis kecil itu bukanlah seseorang yang bisa ia hadapi. Ia harus menanggungnya, meskipun ia tak berdaya. Kamu cuma bisa nangis seharian tanpa henti. Nggak bisa ya, bersikap lebih dewasa sedikit. Sudah berapa kali kukatakan padamu, jangan memprovokasi gadis kecil itu, tapi kau tidak mau mendengarkan. Lidahai mengumpat. Setelah beberapa saat, ia menatap Yesuan dan berkata, adik muda Ye, aku yakin kau sangat memahami situasi kakak seniormu. Jika aku benar-benar membawa anak yang memar dan bengkak ini kembali, aku benar-benar tidak akan bisa menjawab pertanyaan harimau betina di rumah. Jangan salahkan aku karena tidak tahu malu. Kalau kamu tidak bisa memberiku penjelasan hari ini, aku akan menyalahkanmu saja saat aku kembali. Lidahai tahu betul bahwa dia bukan tandingan Yesuan, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Terserah apa katamu, anakku sudah dipukuli murid baikmu. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Yesuan tidak tahu harus berkata apa setelah mendengar ini. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa Lidahai, yang sangat perkasa dan berkuasa di dunia luar dan akan berperang jika terjadi perselisihan sekecil apapun, ternyata takut kepada istrinya. Yesuan menatap Li Yi yang telah dipukuli hingga babak belur, lalu merenungkan kejadian itu. Tunggu sebentar. Bukankah aku baru saja memurnikan satu kuali pil pemulih jiwa bermutu tinggi? Memikirkan hal ini, bibir Yesuan melengkung membentuk senyum.
Ia terbatuk beberapa kali sebelum berkata, "Kakak senior Li, apa yang kau katakan tadi memang bukan tanpa alasan." Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan pil pengembalian jiwa berkualitas rendah dan bermutu tinggi dari ruang penyimpanannya. Yesuan berkata dengan ragu, "Kakak senior Li, aku minta maaf. Gadis kecilku ini memang terlalu nakal. Dia sering membuat masalah bagiku dan bahkan memukuli keponakanku, Li Yi, sampai babak belur. Aku tak tega melihatnya seperti ini. Kebetulan aku punya pil pemulih jiwa di sini. Minumlah. Itu akan membantunya pulih dari luka-lukanya." Dengan itu, Yesuan dengan berat hati menyerahkan pil pengembalian jiwa bermutu tinggi kepada Li Dahai. Li Dahai tercengang melihat ini. Matanya tertuju pada pil pemulih jiwa di tangan Yesuan. Sialan. Dia bisa dengan mudahnya memberikan pil berharga seperti itu. Saya tahu dia punya banyak sekali harta, tetapi melihatnya sendiri adalah hal yang luar biasa. Tiba-tiba dia merasa bahwa pukulan yang diterima anaknya tidaklah sia-sia. Setelah dipukuli, dia malah mendapatkan pil pemulih jiwa berkualitas tinggi. Kesepakatan ini sungguh sepadan. Mungkin ini harus menjadi kejadian yang rutin. Adik Ye, kamu benar-benar terlalu sopan. Kita bersaudara dari sekte yang sama, dan murid yang kau terima juga keponakanku yang ahli bela diri. Sangat umum bagi anak-anak untuk mengalami konflik kecil. Sebenarnya, kau tidak perlu seperti ini. Ini hanya sedikit kesenangan antar anak. Tidak ada gunanya kau melepaskan pil pemulih jiwa berkualitas tinggi, kata Li Dahai acuh tak acuh, tetapi gerakan tangannya mengkhianatinya, saat ia segera menyimpan pil itu. Yesuan tercengang. Sepertinya kakak laki-lakinya memang layak untuk bersaing memperebutkan penghargaan Oscar. Menakjubkan. Ding. Selamat telah memberi Li Dahai pil pemulih jiwa berkualitas tinggi. Kamu telah menerima hadiah kritis 10.000 kali lipat. Ding. Selamat. Tuan rumah telah mendapatkan pil pemulihan darah kelas abadi. Kelas abadi. Yesuan sangat senang. Sistem kembali berbaik hati padanya. Bab 638 Masalah Besar. Efek dari pil kelas abadi ini cukup bagus. Selama seseorang mengonsumsinya, mereka dapat segera memulihkan kekuatan fisik mereka dalam pertempuran. Bahkan kekuatan spiritual mereka pun akan kembali ke kondisi puncaknya. Meski hatinya bergejolak, ekspresi Yesuan tetap sangat tenang, dan dia langsung memasukkan pil itu ke dalam ruang penyimpanannya. Li Dahai juga buru-buru menyimpan pil yang diberikan Yesuan, takut Yesuan akan menyesali keputusannya dan meminumnya kembali. Ia tampak sangat bersemangat. Melihatnya, bahkan tampak seperti dia tidak akan memberikannya kepada Li Yi. Yesuan tertawa. Kakak senior Li, kenapa kamu tidak memberikannya pada Li Yi agar dia bisa pulih? Li Dahai tampak malu. Meskipun Li Yi tampak seperti dipukuli habis-habisan, itu hanya luka ringan. Ia bisa minum pil penyembuhan biasa saja. Tidak perlu minum pil seberharga ini. Kalau dia benar-benar memakannya, itu seperti menggunakan meriam untuk menembak burung. Dengan kata lain, itu akan sangat berlebihan. Li Dahai telah memutuskan untuk menyimpan pil itu untuk saat ini. Sekalipun dia harus menanggung amukan harimau betina saat pulang ke rumah, itu sepadan. Ia hampir mencapai terobosan kapan saja. Dengan pil ini, ia semakin yakin akan keberhasilannya. Dia adalah orang yang paling cocok untuk pil ini. Saat memikirkan hal ini, Li Dahai segera berkata dengan ekspresi serius, "Anak muda, sedikit menderita sekarang untuk belajar dari kesalahanmu adalah hal yang baik. Saya ingin dia merasakan akibat dari memprovokasi orang lain agar dia bisa terhindar dari masalah di masa depan. Terima kasih, adik muda Ye, atas niat baikmu. Uhuk, uhuk. Karena tidak ada yang lain, aku akan mengantar putraku pulang dulu." Yesuan terdiam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Li Dahai bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang disesalkannya adalah dia tidak melihat sendiri efek dari pil pemulih jiwa berkualitas rendah dan bermutu tinggi ini. Namun, ini bukan masalah besar. Lagi pula, dia masih punya lebih banyak, dan bisa mencobanya lain hari. Sebelum pergi, Li Dahai berbalik dan menatap Yesuan. Ada sesuatu yang hampir lupa ku katakan padamu. Cepatlah ke puncak utama untuk melihatnya nanti kalau ada waktu. Sedikit lebih lama lagi, dan balai pertemuan di puncak utama akan dirobohkan. Gadis kecil ini benar-benar pandai membuat masalah. Dia benar-benar ingin merobohkan gedung pertemuan. Oh tidak, aku harus bergegas dulu. Kalau tidak, yang lain juga akan datang dengan keluhan. Begitu dia selesai berbicara, Yesuan langsung bergegas menuju puncak utama, tidak berani menunda lebih lama lagi. Gadis kecil ini benar-benar membuatnya sangat khawatir. Awalnya, ia mengira Xiang Yun pasti akan patuh kali ini dan belajar membaca. Namun, ternyata masalah yang ditimbulkannya kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Apakah dia mencoba merobohkan gedung pertemuan? Dia mengaktifkan teknik Fury Phoenix dengan kekuatan penuh, dan dalam sekejap mata, mencapai puncak utama. Sesampainya di sana, ia melihat sisa-sisa ruang belajar. Pemandangan itu sungguh tak tertahankan.
Ini akan menambah masalah baginya. Setelah cepat-cepat memeriksa situasi di sekitarnya, dia menyadari keributan di kejauhan, jadi dia pun segera terbang mendekat. Seorang gadis mungil terlihat memegang palu besar dengan satu tangan saat ia berbicara kepada sekelompok murid di depannya. Jangan buang waktuku. Serang aku bersama-sama. Aku akan menghajar kalian semua. Keributan di tempat itu sudah menyebar, jadi semua murid di dekatnya bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, ketika para murid melihat apa yang terjadi, mereka tercengang. Seorang gadis kecil yang usianya paling lama 6 tahun telah menghancurkan seluruh ruang belajar hanya dengan sebuah palu besar. Siapa yang menerima gadis kecil ini sebagai murid? Dia terlalu kuat, iya. Aku tak percaya apa yang kulihat. Dia masih sangat muda, tapi kekuatannya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Sekelompok orang dari puncak utama bergantian bertarung, tetapi mereka sebenarnya tidak bisa menghadapinya. Setiap pukulan palu itu membawa kekuatan sejuta jin, loh. Bagaimana kau mengharapkan kami menghadapinya? Bisakah kau? Kelompok murid itu panik saat mereka menyaksikan segala sesuatu dengan mata terbelalak. Akan tetapi, gadis kecil di depan mereka masih terus mendekat ke aula pertemuan, dan para pengikutnya terpaksa mundur. Di luar, mata Gao Tianyu terbelalak lebar menyaksikan pemandangan ini. Ia merasa sangat emosional, mendesah. Bahkan gadis kecil pun sekarang sangat menakutkan. Membandingkan diriku dengannya di usianya, aku benar-benar biasa-biasa saja. Gao Tianyu menghela napas panjang. Ia kini tahu siapa gadis kecil ini. Kalau tidak salah, gadis kecil ini pastilah murid baru yang diterima puncak awan langit. Kalau saja dia tidak menyaksikan semua yang terjadi hari ini, dia pasti akan menganggap semua ini lelucon. Lagi pula, siapa yang bisa percaya seorang gadis kecil bisa begitu kuat? Setelah bergerak maju beberapa saat, Xiang Yun tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik dan bertanya kepada orang banyak. Siapa Gao Tianyu? Apakah dia ada di sini? Setelah berkata demikian, Xiang Yun melemparkan palu di tangannya ke bawah, sehingga tanah hancur berkeping-keping. Mendengar ini, Gao Tianyu, yang awalnya datang untuk menonton pertunjukan, tiba-tiba merasakan firasat buruk. Keringat dingin pun membasahi sekujur tubuhnya. Mengapa dia tiba-tiba memanggilku dengan nama lengkapku? Dia mencariku. Gao Tianyu juga bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak ingat pernah memprovokasi gadis kecil ini. Setelah mendengar nama Gao Tianyu, orang banyak tanpa sadar menatapnya. Bab 639 punyaku. Tidak, puncakmu lebih baik. Gao Tianyu tak kuasa menahan gemetar saat melihat tatapan semua orang tertuju padanya. Ia berbalik dan melihat ke belakang. Sayangnya tidak ada seorang pun di belakangnya, yang membuatnya semakin gugup. Wah! Gao Tianyu berbalik dan melihat tatapan orang banyak masih tertuju padanya. Lalu, tanpa malu-malu ia bertanya, siapa di antara kalian yang bernama Gao Tianyu? Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, jadi Gao Tianyu tidak ada di sini. Ngomong-ngomong, adik perempuan, kenapa kamu mencari Gao Tianyu? Gao Tianyu berpura-pura tenang. Pada titik ini, dia tidak berani mengambil risiko apapun. Lagi pula, dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang dan tidak ingin menjadi sasaran kesenangan itu. Lagi pula, meskipun gadis kecil ini tidak bisa mengalahkannya, dia tidak berani menyentuhnya. Lagi pula, dia adalah murid Ye Xuan. Bahkan ayahnya tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Karena alasan ini dia melakukan suatu tindakan. Melihat Gao Tianyu tidak ada di sini, Xiang Yun tampak sangat kecewa. Lagi pula, dia ingat dengan jelas bahwa gurunya pernah memberitahunya bahwa kakak perempuannya telah memukuli Gao Tianyu. Ucapnya dengan nada tidak senang sambil mengayunkan palunya beberapa kali. Kenapa dia tidak datang? Aku bahkan tidak bisa menghajarnya kalau dia tidak ada di sini. Hati Gao Tianyu menjadi dingin saat mendengar ini. Kalau tidak salah ingat, aku tidak memprovokasi kamu. Jadi kenapa kamu mau memukulku? Xiang Yun tiba-tiba teringat ide bagus. Ia menatap Gao Tianyu dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, kau pasti tahu jalannya, kan? Bisakah kau mengantarku ke puncak pedang tersembunyi? Mendengar ini, Gao Tianyu langsung menolak. Sebenarnya, aku kurang familiar dengan tempat itu, tapi saudari junior, kusarankan kau jangan pergi ke sana. Lagi pula, ada banyak monster mengerikan di sana. Tempat itu sangat menyeramkan, jadi lebih baik jangan pergi. Kau tidak berbohong padaku, kan? Xiang Yun menjadi lebih bersemangat saat mendengar ada monster mengerikan di sana. Ketika semua orang melihat ekspresi Gao Tianyu, mereka semua tertawa dalam hati. Kenapa murid tertua dari puncak pedang tersembunyi bersikap begitu pengecut sekarang? Sungguh menyegarkan melihatnya menjadi begitu malu di depan seorang gadis kecil. Namun, beberapa orang hanya ingin menyaksikan dunia terbakar. Adik, tidak ada yang seru untuk dilakukan di puncak utama. Bagaimana kalau kita ajak kamu ke puncak pedang tersembunyi?
Kudengar ada tempat bagus di puncak gunung dengan banyak pedang langka. Kalau kau bisa menghancurkan tempat itu dengan satu serangan, kami akan yakin akan kekuatanmu. Mendengar ini, wajah Gao Tianyu menjadi gelap, tetapi Xiang Yun menjadi lebih bersemangat. Bagus sekali. Cepat bawa aku ke puncak pedang tersembunyi. Wajah Gao Tianyu memucat ketakutan. Ia menatap murid yang baru saja memberikan saran dan membuat keputusan. Lagi pula kau yang memulainya, jadi kau tidak bisa menyalahkanku. Aku akan melakukan yang sebaliknya. Memikirkan hal ini, Gao Tianyu menyarankan, adik junior, puncak pedang tersembunyi tidak menyenangkan. Bagaimana kalau aku membawamu ke puncak roh pedang? Puncak roh pedang adalah tempat yang paling menarik, dan ada banyak binatang buas eksotis di sana, banyak di antaranya mungkin belum pernah Anda lihat sebelumnya. Mendengar ini, orang-orang di puncak roh pedang terkejut. Sialan, Gao Tianyu jahat banget. Jangan. Puncak roh pedang sama sekali tidak menarik. Bagaimana kalau kita pergi ke puncak awan yang kembali saja? Tempat itu sangat menarik. Maksudku, bukankah lebih baik pergi ke puncak Sky Ridge? Puncak gunung itu begitu tinggi hingga mencapai awan. Tinggi, kokoh, dan megah. Tidak. Adik junior, dengarkan saranku dan pergilah ke puncak langit air saja. Lagi pula, tempat itu penuh dengan saudari-saudari cantik. Pasti seru bermain dengan mereka. Saat ini, puncak utama sedang kacau balau. Orang-orang ini semua berusaha mencegah Xiang Yun mencapai puncak mereka masing-masing. Pada saat itu, Penatua Huang bergegas menghampiri. Ketika melihat ruang belajar yang hancur, wajahnya sehitam arang. Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan dirimu, teriak Penatua Huang dengan marah. Dia baru pergi sebentar saja, namun tempat itu sudah terbakar habis. Setelah mendengar teriakan Tetua Huang, kerumunan itu segera tenang dan memberi jalan baginya, sehingga dia bisa melihat Xiang Yun yang bersemangat. Penatua Huang tidak dapat menahannya dan memuntahkan darah. Puci. Setelah batuk beberapa saat, Penatua Huang akhirnya sedikit tenang. Ia begitu marah hingga hampir kehilangan nyawanya. Dari mana palu itu berasal? Dia tidak melihatnya saat dia datang pagi ini. Dia telah mengingatkannya beberapa kali sebelum pergi, tetapi siapa yang menyangka ruang belajarnya akan hilang hanya dalam 5 menit. Penatua Huang, jangan mati. Tenangkan dirimu. Melihat Tetua Huang pingsan akibat pukulan itu, murid-murid di sekitarnya segera maju dan mengguncang tubuhnya. Setelah sekian lama, Penatua Huang akhirnya tersadar. Ia memandang ruang belajar yang telah menjadi reruntuhan dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ini semua salahnya. Seharusnya dia tidak menerima 2 harta karun pemberian Yesuan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Penatua Huang akhirnya menyesuaikan diri. Ia tidak memarahi Xiang Yun. Sebaliknya, ia menghampiri Xiang Yun dengan raut wajah ramah. Xiang Yun kecil, kenapa kau melakukan ini? Xiang Yun merenung sejenak sebelum menjawab, mereka tidak percaya aku bisa menghancurkan ruang belajar dengan paluku. Li bahkan menyebutku pembohong. Bab 640 mencari alternatif. Karena mereka tidak percaya padaku, aku harus membuktikannya kepada mereka. Mendengar kata-kata Xiang Yun, wajah Tetua Huang menjadi muram. Mengapa selalu ada yang mengganggu gadis kecil ini? Mereka tahu akibatnya, tetapi tetap memprovokasinya. Mendesah. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka masih tidak percaya padaku setelah aku menghancurkan gereja, jadi aku memukuli mereka. Setelah beberapa waktu, beberapa saudara senior kebetulan lewat di sini. Mereka mencoba menyerang saya, jadi saya melawan mereka. Penatua Huang berbalik dan mendapati beberapa orang dari puncak utama telah dipukuli, masing-masing dari mereka memiliki wajah bengkak. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan seorang gadis berusia 6 tahun. Tepat saat dia hendak melanjutkan bicara, sesosok muncul dalam sekejap, dan Yesuan sudah berada di sampingnya. Setelah melihat Yesuan muncul, semua orang yang hadir menjadi rileks. Kalau saja dia tidak bergegas datang, mereka betul-betul takut kalau balai pertemuan itu juga akan dihancurkan. Gadis kecil ini tidak takut pada apapun. Selama dia ingin melakukan sesuatu, dia punya nyali untuk melakukannya. Salam, Paman Ye. Para murid segera memberi hormat kepada Yesuan. Tidak seperti Tetua Huang, Yesuan adalah pemimpin puncak awan langit dan terkenal karena kekuatannya. Ia adalah objek pemujaan mereka. Yesuan melambaikan tangannya pada mereka dan menatap Xiang Yun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah mengerti apa yang baru saja terjadi. Ini memang gayanya yang biasa. Lebih muda. Xiang Yun ketakutan dan segera menundukkan kepalanya, tidak dapat berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Ao Lei pun tiba. Melihat ruang belajar yang hancur, raut wajahnya menjadi muram. Nggak heran sama sekali. Gadis kecil ini memang pintar bikin ribut. Petik 1. Adik Ye, tidak bisakah kau memberiku waktu istirahat sejenak? Kakak Ao, aku mohon maaf. Biaya pembangunan kembali ruang belajar akan ditanggung oleh puncak awan langit.
Yesuan tersenyum canggung. Yesuan merasa tidak berdaya sekaligus terkesan dengan muridnya. Saat itu, Aolei menatap Xiang Yun tanpa daya, yang juga menatap Aolei dengan ekspresi kesal. Adu tatap itu sungguh lucu. Setelah mendesah tak berdaya, Aolei berkata, lupakan saja. Kita biarkan saja masalah ini begitu saja. Adik muda Ye tidak perlu menanggung biayanya. Lagi pula, biayanya tidak mahal. Aolei merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Untungnya, ia telah membawa anak-anak dari puncaknya kembali lebih awal, kalau tidak, mereka pasti akan dipukuli juga. Adik muda Ye. Tepat saat Yesuan hendak berbicara, tetua Huang berlari menghampiri. Sebaiknya kamu tidak mengirim putri kecilmu ke sini. Aku benar-benar tidak bisa terus mengajarinya. Tolong bantu aku, biarkan aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tanpa ragu, ia mengeluarkan 2 harta karun pemberian Yesuan sebelumnya dan berkata, adik muda Ye, tolong ambil kembali 2 benda ini. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Bisakah kita lupakan saja masalah hari ini? Yesuan juga sangat tidak berdaya dan tidak mengambil 2 harta yang diserahkan kembali oleh tetua Huang. Yesuan berbalik dan menatap Xiang Yun. Ia bingung harus tertawa atau menangis. Bagaimanapun, perjalanannya belajar membaca dan menulis kali ini harus dinyatakan berakhir. Setelah berpikir sejenak, Yesuan berkata dengan malu, tetua Huang, kau boleh menyimpan 2 benda itu. Anggap saja ini hadiah kecil dariku. Saya sungguh menyesal hal ini terjadi lagi. Saya tidak akan merepotkanmu lagi dengan kemampuan literasi gadis kecil ini. Mendengar ini, suasana hati penatua Huang membaik. Yesuan hendak melanjutkan ketika Xiang Yun menggelengkan lengannya dan berkata dengan menyedihkan, kali ini, aku tidak bisa terus belajar membaca dan menulis. Mendengar ini, ia dengan putus asa membujuknya, tidak apa-apa. Kamu pasti bisa terus membaca dan menulis. Aku hanya perlu mencarikanmu guru lain, oke? Setelah berpikir sejenak, Xiang Yun memiringkan kepalanya dan berkata, apakah akan ada anak-anak lain yang bermain denganku? Yesuan sangat ketakutan. Saat ini, dia masih ingin bermain. Kalau dia membiarkan itu terjadi, mungkin Cloud Sky Palace pun akan dirobohkan. Tidak, itu tidak bisa dibiarkan. Cloud Sky Palace masih baru. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba melihat Gao Tianyu yang berdiri di tengah kerumunan, dan berkata dengan licik, jika kamu ingin bermain dengan seseorang, aku akan membawamu ke puncak pedang tersembunyi dan kamu bisa bermain dengan murid-murid mereka, oke? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.